Sekolah ini sangat membosankan. Yang mereka lakukan hanyalah berbicara omong kosong dan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Lebih buruk lagi, aku merasa tidak akan pernah bisa lepas dari mereka, karena beberapa dari mereka tinggal di lingkungan yang sama denganku. Tapi tahukah kalian hal apa yang paling menyebalkan dalam hidupku? Itu Joy, saudara kembar identikku. Di mata orang tuaku, dia sempurna. Itu sebabnya dia anak kesayangan. Uang sakunya lebih besar dariku. Dan dia bersekolah di sekolah swasta elit sementara aku terjebak di sekolah paling membosankan yang pernah ada. Betapa tidak adilnya. Dengan wajah cemberut aku masuk ke kamarku sambil merengek. Menurutku, memiliki anak perempuan yang identik berarti orang tua kita lupa bahwa sebenarnya kita ada dua. Mereka tidak pernah menjemputku dari sekolah. Jangan konyol, mereka hanya mengajakku mengambil gaunku untuk pesta sekolah. Gaun baru untuk pesta mewah. Sungguh tidak cocok denganmu. Aku bahkan tidak ingin pergi ke pesta. Percayalah pada orang aneh sepertimu untuk tidak menghargai apa yang kamu punya. Jika aku jadi kamu, aku akan memanfaatkan setiap detik sekolah elitmu itu sebaik-baiknya. Dan jika aku jadi kamu, aku akan menikmati kehidupanku yang bebas tekanan. Kami berdua menghela nafas dan memikirkan kehidupan kami yang melelahkan. Lalu Joy tiba-tiba menoleh ke arahku. Ya Tuhan, Jade, apa kamu mau menjadi aku? Pergi ke sekolahku, lakukan aktivitasku, dan menghadiri pesta. Sungguh ide yang brilian. Kenapa kita nggak pernah kepikiran itu ya? Aku akan menjalani kehidupan mewahnya dan dia akan menjalani kehidupanku yang membosankan. Itu sempurna. Wow, sekolah ini luar biasa. Aku mencoba untuk tetap tenang saat menavigasi lorong tak berujung untuk mencari loker Joy. Ah, ketemu. Aku melihat sekelompok gadis melambai padaku. Mereka pasti sahabat Joy, Ruth, Nora, dan Nell. Berbeda dengan adikku yang membosankan, mereka terlihat sangat glamor dengan pakaian bermerek mereka. Sungguh kelompok yang berkuasa. Kemanapun kami pergi, semua mata tertuju pada kami. Siswa memberi kami makanan ringan, menyediakan tempat di antrean kafetaria untuk kami, dan membiarkan kami duduk di barisan depan pertandingan bola basket. Gadis-gadis ini sangat menarik. Taruhan aku lebih cocok dengan mereka daripada Joy. Berbicara tentang Joy, entah bagaimana dia mencintai sekolahku yang kuno dan membosankan. Aku belum pernah dengar dia ngomong sesering itu seumur hidupku. Tentang betapa baiknya teman-temanku, betapa mudahnya semua pelajaran, dan betapa kerennya bus sekolah. Teman-teman Joy sangat menyenangkan dan mereka melakukan hal-hal keren. Misalnya, mereka selalu pergi berbelanja dan saling membelikan hadiah mahal tanpa ragu. Suatu ketika, Nora, gadis terkaya di grupnya, tidak segan-segan mendatangi Kate Spade dan membelikan tas tangan baru untuk Ruth. Aku pikir ini cukup luar biasa bagi Nora, tapi kemudian terjadi sesuatu yang membuatku mempertanyakan dinamika kelompok. Ruth bilang dia suka cupcake red velvet di toko roti dekat rumahku, dan dia memintaku untuk membelikannya beberapa. Aku senang melakukannya, tapi keesokan harinya, ketika aku membawakan cupcake dan memberitahu harganya, dia tertawa terbahak-bahak. Joy sayangku, aku tidak peduli berapa harganya. Itu urusanmu. Kemudian, dia menoleh ke Nora, menunjukkan padanya gambar rok yang lucu tapi mahal, dan menyuruhnya memesankannya. Tunggu dulu, apakah dia selalu berpikir bahwa menyuruh kita berkeliling seperti ini bisa diterima? Aku tidak mengerti kenapa seorang kutu buku lugu seperti kakakku mau bergaul dengan kelompok licik ini. Mereka tidak belajar sama sekali. Selama ujian, ketika aku masih melingkari jawabannya secara acak, Ruth terus menendang kursiku dan mendesakku untuk membiarkan dia menyalin pekerjaanku. Dan begitu guru itu melihat kami, dia bahkan merampas lembar jawabanku. Hah? Ada apa dengan sikap itu? Aku melihat sekeliling dan melihat Nora dan Nell juga menyalin makalah gadis lain di luar keinginannya. Kasar. Setelah ujian, Ruth mendatangiku sambil mendesis. Apakah kamu lupa kesepakatan kita? Hah? Kesepakatan? Apa itu? Ya, kurasa aku harus bertahan dengan Ruth selama aku masih menjadi Joy. Jadi aku bisa mengembalikan semuanya padanya dalam kondisi yang kurang lebih sama setelah pesta. Apa yang sebenarnya harus kulakukan sekarang hanyalah menikmati kehidupan sekolah elit ini, bukan? Jadi aku tidak bergabung dengan Ruth dan antek-anteknya untuk makan siang, melainkan membeli makan dari mesin penjual otomatis yang sangat keren ini. Mereka bahkan punya pizza. Tapi mesinnya mengeluarkan suara-suara aneh. Sepertinya makananku macet, jadi aku menendang dan mengetuknya. Tapi tetap tidak berhasil. Kamu berani bertengkar dengan mesin pizza. Kamu pasti kelaparan. Ya Tuhan. Anak basket ini adalah cowok paling tampan yang pernah kulihat dalam hidupku. Aku terlalu terpaku pada matanya untuk menyadari bahwa mesin bodoh itu akhirnya mengantarkan makan siangku. Cowok tampan ini kemudian mencondongkan tubuh ke arahku dan jantungku berdebar kencang. Oh Cupid, kuharap akulah yang dia ambil, bukan pizzanya. Ini dia. Tepat sebelum aku sempat bereaksi, seseorang mengambil nampan itu dan mendorongku ke samping untuk masuk di antara kami.
Terima kasih Hayden, mau berbagi makan siang denganku? Hah, permisi? Bagaimana dia bisa mencuri pizza dan cowok ini dariku? Cowok itu mengambil pizzaku darinya dan berkata, "Terima kasih, tapi aku ingin berbagi ini dengan gadis imut kelaparan ini. Aku akan membeli minumannya." Tunggu, apa dia bertanya padaku? Lalu, iya, 100% iya. Meninggalkan Ruth yang marah di belakang kami berjalan ke meja bangku terdekat. Jadi, dia Hayden, kapten tim bola basket. Kami berbicara banyak tentang buku komik favorit kami, dan bahkan bermain basket sebentar sebelum kelas dimulai. Itu adalah makan siang terbaikku. Sepulang sekolah, aku hendak pergi ketika Ruth menghentikanku. Tidak pernahkah ada orang yang menyuruhmu untuk menjauhi Hayden? Dia bukan orang kaya. Kita punya standar tinggi soal siapa yang pantas berada di dekat kita. Ya? Hah? Bukannya tadi dia kelihatan seperti suka padanya? Tapi sekarang setelah dia menolaknya, dia memutuskan dia tidak layak? Pola pikir gadis ini benar-benar tidak cocok denganku. Begitu sampai di rumah, aku menceritakan semuanya pada Joy. Kamu harus mendengarkan Ruth. Hayden pasti menjadi berita buruk. Aku tidak peduli apa yang dipikirkan Ruth. Kenapa kamu melakukannya? Apakah ini karena kesepakatan yang kamu miliki dengannya? Bukan urusanmu, tapi menjauhlah dari Hayden. Aku tidak mau mendapat masalah. Petunjuk samar ini membuatku gelisah. Tentang apa semua ini? Tapi, apapun kesepakatan antara Joy dan Ruth, aku tidak akan membiarkan hal itu menghalangi berkembangnya kisah cintaku dengan Hayden. Hari ini aku dan Hayden berencana bertemu lagi saat makan siang untuk bermain basket. Aku dengan bersemangat keluar dari kelas seni ketika seorang gadis terjatuh dan lukisannya jatuh di sekitar kakiku. Aku segera mengambilkannya untuknya. Ketika tiba-tiba tangan seorang anak laki-laki menutupi tanganku tepat sebelum seseorang menginjakan kakinya ke tangan kami. Itu adalah Ruth. Dialah yang membuat gadis malang itu tersandung. Dia melakukan semua itu dengan sengaja untuk menyakitiku. Tapi Hayden tiba di sana tepat pada waktunya untuk menyelamatkan hari itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Merasa terlalu malu ketahuan, Ruth tidak bisa berbuat apa-apa selain menatapku dengan dengki sebelum pergi. Aku tidak percaya Hayden melakukan itu untukku. Tangannya bengkak, tetapi dia terus memeriksa apakah tanganku baik-baik saja. Bagaimana Ruth bisa begitu kejam? Karena dia mengetahui rahasia buruk semua orang dan dia menggunakannya untuk mengendalikan orang. Joy, dia juga tahu rahasiamu, kan? Tidak? Aku tidak yakin, tapi aku tidak peduli. Tidak peduli apa rahasianya, dia sudah bertindak kelewatan. Jangan khawatir, aku mendukungmu. Aku juga. Oh, ngomong-ngomong aku Kathy. Sejak saat itu, aku tidak lagi bergaul dengan Ruth dan antek-anteknya. Tapi aku tetap diam tentang hal ini kepada Joy karena aku tidak ingin dia panik dan membuat kami bertukar tempat lebih awal. Semakin banyak waktu yang kuhabiskan bersama Hayden, semakin aku merasa menyukainya. Aku ingin mengaku kepadanya siapa aku sebenarnya, tapi aku tidak bisa. Setidaknya, belum. Kathy juga sangat baik padaku, dan dia memperkenalkanku pada teman-temannya yang sangat manis. Semuanya sempurna, kecuali nilaiku. Ya, aku juga tidak berani memberitahu Joy tentang hal ini. Nilai belajarku sangat buruk, dan itu benar-benar merusak rekor nilai Ajoy. Sementara itu, Ruth berkali-kali bersikeras bahwa akulah yang harus mengerjakan semua PR, penelitian, dan ujiannya. Tapi ya, aku bahkan tidak bisa nyelesain punyaku. Kamu tahu apa yang aku punya? Oh ya, apa sebenarnya yang kamu punya? Apa ancamannya? Ruth tertegun melihatku membalasnya seperti itu. Ya, sudah cukup. Aku sudah muak. Setelah kelas selesai, dia menunggu di lokerku dan memberi isyarat agar aku mengikutinya ke ruang peralatan. Akhirnya, aku bisa mengetahui apa rahasiaku. Ruth menunjukkan padaku video di ponselnya yang memperlihatkan Joy diam-diam memeriksa catatannya selama ujian. Apakah dia curang? Jika kepala sekolah kita melihat ini, aku yakin beasiswa berhargamu akan hilang selamanya. Dan bagaimana dengan gelar pelajarmu yang luar biasa itu? Jadi Ruth menggunakan ini untuk memanipulasi Joy. Apakah dia melakukan hal yang sama pada orang lain? Apa kamu pikir ini membuatku takut? Aku tidak mengira. Aku tahu persis. Kamu tidak ingin kehilangan segalanya, kan? Tidak, Ruth. Kamulah yang akan kalah. Lakukan apa yang kamu mau dengan klip itu, aku tidak peduli. Jadi, aku pergi, meninggalkan Ruth yang sedang marah. Sejujurnya, aku agak takut. Ya, aku tahu nilai dan hal-hal seperti transkrip akademik sangat penting bagi Joy. Bagaimana jika aku menghancurkan semuanya? Setelah kelas terakhirku hari itu, hal yang paling aku takuti datang padaku. Kepala sekolah memanggilku ke kantornya dan menunjukkan video yang membuktikan aku menyontek dalam ujian matematika. Dia sangat kecewa dengan nilai burukku akhir-akhir ini. Dia bahkan bertanya apakah itu karena aku terlalu sibuk dengan kehidupan kencanku dan pengaruh buruk yang aku sebut teman. Tapi bagaimana aku bisa memberitahunya bahwa itu hanya ketidakmampuanku sendiri? Tidak ada hubungannya dengan Joy atau Hayden atau teman-teman baruku.
Aku baru saja sampai di pintu kamarku ketika aku mendengar ibu memarahi Joy. Kepala sekolah pasti menelponnya. Itu semua salahku. Saat ibu keluar kamar, aku bisa merasakan betapa marah dan frustasinya ibu. Joy, aku minta maaf. Aku tidak bisa membiarkan Ruth menguasaiku. Maksudku kamu, lagi. Aku menunggu Joy melampiaskannya padaku, tapi yang mengejutkanku, dia cukup senang. Tidak apa-apa, menurutku aku harus berterima kasih untuk itu. Aku tidak pernah cukup berani untuk membela diriku sendiri, meskipun aku sangat lelah dibully terus-menerus. Tadinya aku takut, tapi ternyata dimarahi ibu itu tidak seburuk yang kukira. Wali kelasku juga menelponku, tapi dia cuma memberi peringatan dan menyuruhku untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Aku belum pernah merasa senyaman ini sebelumnya. Jet, aku bukan Joy yang sempurna lagi. Kemudian Joy cerita padaku tentang tekanan yang dia rasakan untuk menjadi sempurna. Suatu kali, dia bahkan jatuh sakit sebelum ulangan matematika karena terlalu banyak belajar. Karena tidak mempunyai cukup waktu belajar yang layak dan takut mendapat nilai jelek, Joy berbuat curang dan ketahuan serta direkam Ruth sebagai barang bukti. Kami akhirnya memahami satu sama lain dan memutuskan untuk memberi Ruth pelajaran agar berhenti memanipulasi dan mengambil keuntungan dari orang lain. Kami memata-matai Ruth dan diam-diam merekamnya. Dan coba tebak, ternyata dia tidak sekaya yang selama ini kami kira. Semua barang bermerek yang dimilikinya berasal dari para korban malang yang ia sebut teman. Aku juga merekam Ruth yang memaksa siswa terbaik mengerjakan pekerjaan rumah dan esai untuk anak-anak kaya sementara dia hanya duduk diam mengumpulkan uang. Aku sangat siap untuk memposting video ini secara online, tetapi Joy menghentikanku. Dia bilang kalau kami melakukan ini, kami sama buruknya dengan Ruth. Tapi, dia punya ide yang lebih baik. Dia mengirimkan video tersebut kepada Ruth dan memintanya untuk menghapus semua rahasia siswa. Sebagai imbalannya, kami akan menghapus semua rahasianya. Ruth tentu saja tidak punya pilihan selain menurut. Wow, betapa dewasanya adikku. Hari terakhirku dalam hidup Joy telah tiba. Aku hanya memanfaatkannya semaksimal mungkin sebelum menyerahkan kendali kembali kepada adikku. Sejujurnya, aku agak rindu sekolah normalku dan teman-temanku. Tapi, bagaimana dengan Hayden? Akankah dia tetap ingin mengenalku ketika dia tahu aku berbohong padanya? Aku sedang mencari-cari Hayden ketika aku melihat beberapa gadis jahat mengejek Ruth karena memakai gaun yang lebih murah daripada gaun mereka. Jadi aku langsung menghampiri mereka dan membisikkan ke telinga mereka bahwa aku tahu semua rahasia kotor mereka dan mereka tidak bisa melakukan apapun selain pergi. Ruth memandangku dengan malu-malu, menggumamkan terima kasih lalu pergi. Pada saat itu, sebuah tangan hangat dengan lembut menggenggam tanganku. Hayden! Wow, kamu keren sekali. Aku tidak sekeren itu, Hayden. Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Aku kemudian menceritakan semuanya padanya, mulai dari bagaimana aku bertukar identitas dengan saudara kembarku, hingga bagaimana aku menghancurkan kehidupan sekolahnya karena sifat kekanak-kanakanku. Kamu tidak merusak apapun. Sebenarnya, kamu membuatnya jadi lebih baik. Jadi, sejak mesin penjual pizza sampai sekarang, semuanya kamu, bukan Joy, kan? Ya, selama ini aku yang melakukannya. Hanya itu yang perlu aku tahu. Lalu dia menarikku untuk memberikan ciuman terbaik yang pernah ada. Sudah lama sekali aku tidak bisa bersenang-senang di pesta. Rasanya enak sekali. Sekarang tinggal satu hal lagi yang membuat malam ini semakin sempurna. Aku akan menjadikan gebetanku jadi milikku. Itu dia, Jet. OMG, apakah dia cuma melihat ke arahku? Aku bisa merasakan jantungku berdebar saat aku membenamkan diriku di dunia yang hanya berisi aku dan Jet. Wajah Harry si mulut logam tiba-tiba muncul entah dari mana. Sudah waktunya tidur, putri kecil ibu. Apa yang dia katakan? Dan kenapa semua orang berlari ke arah jendela seperti itu? Aku berdesak-desakan ke dalam kerumunan dan mengintip ke bawah. Oh, demi Tuhan. Wanita yang sangat mengerikan berdiri di sana. Memegang speaker ponsel tak lain adalah ibuku. Janice, ini jam 10 malam. Kau tahu giliranmu untuk tinggal bersamaku malam ini. Aku tidak akan bisa tidur tanpamu. Ya Tuhan, adakah cara bagiku untuk menghilang begitu saja di sini sekarang juga? Ini terlalu memalukan. Tapi tunggu, bagaimana dia tahu aku ada di sini? Aku segera melihat ke arah Christine. Itu pasti ulah dia lagi. Semua orang tahu dia juga sangat menyukai Jet dan akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Dia pasti mengadu. Ini sangat membuat frustrasi. Biarkan aku memberitahu kalian tentang situasinya. Wanita gila ini adalah ibuku, yang tidak cuma melahirkan aku, tapi juga kakak perempuanku Patty dan kakak laki-laki Will. Sepertinya kami semua baik-baik saja. Tapi ini bukan karena ibu, dia tidak membesarkan kami, tapi pengasuh kami Randy.
Soalnya, ibu dulunya seorang aktris. Dia selalu sibuk dengan pekerjaan dan banyak teman kencannya. Yang mengakibatkan kami bertiga memiliki ayah yang berbeda. Untungnya, kami memiliki Randy yang selalu menjaga kami, jadi aku tidak pernah merasa kekurangan apapun. Sebaliknya, harus menemui ibu sepanjang hari adalah masalah bagiku. Sebulan yang lalu, ibu tiba-tiba memutuskan untuk pensiun dan tinggal bersamaku dan saudara-saudariku. Dan siapa sangka artis yang ketinggalan zaman bisa menjadi mimpi buruk yang kekanak-kanakan dan selalu menempel pada kami. Dia tidak suka sendirian, jadi dia memaksa Patty dan aku harus tidur bergantian di sampingnya. Kemudian, dia memaksa kami untuk menemaninya ke mall dan menjadi penjaga barang bawaannya dan berbicara dengannya saat dia menjalani perawatan kecantikannya yang kesekian kalinya dalam seminggu. Suatu hari setelah seharian melelahkan bersama ibu, kami memasuki rumah dan Will bergegas menghampiri dan berteriak. "Bu, kenapa ibu mengutak-atik laptopku?" Ternyata Will telah mendaftar ke Juilliard Institute, salah satu institut seni paling terkenal di New York. Namun ibu membuka laptopnya dan menghapus email penerimaan sekolah tersebut. Artinya Will yang malang telah melewatkan tenggat waktu membalas email itu. Ya ampun, aku tidak bermaksud begitu. Aku mencoba mengirim email untuk melaporkan para penipu itu di TV. Tapi aku pasti tidak sengaja menghapus emailmu. Lagi pula itu mungkin hal yang bagus, nak. Lebih baik mendaftar jurusan ekonomi di universitas negeri agar keluarga kita tidak harus berpisah. Tahukah kamu betapa sulit untuk masuk ke sana? Aku tidak bisa melakukan ini sekarang. Aku tamat. Makan malam bersama ibu malam itu sangat canggung. Hanya ada aku dan dia. Karena Will masih sibuk di kamarnya. Dan Patty, ya aku tidak tahu di mana dia berada. Setelah itu aku melewati kamarnya dan mendengar suara rintihan. Aku mengintip melalui celah pintu dan melihat Will juga berusaha menenangkan Patty. James sekarang bersikeras untuk putus denganku. Jika ibu tidak datang ke perusahaanku dan membual bahwa putrinya adalah pacar manajer, cerita itu tidak akan sampai ke atasanku dan kami berdua tidak akan berada dalam kekacauan ini. Aku tahu itu. Ibu tidak pernah peduli pada kita sebelumnya. Tapi sekarang dia berpikir dia bisa kembali ke kehidupan kita dan melakukan apapun yang dia inginkan. Aku sudah muak dengan ini. Kita sudah lebih dari 18 tahun. Ayo kita keluar. Oh, tidak. Tidak! Lihatlah mereka yang penuh tekad. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Bagaimana denganku? Tolong jangan pergi. Aku belum berumur 18 tahun. Jangan tinggalkan aku sendirian dengan ibu. Aku mohon padamu. Keduanya tersentak saat melihatku. Lalu setelah hening beberapa saat, Will angkat bicara. Oke, kami tidak akan pergi. Tapi setidaknya kita perlu mengembalikan keadaan menjadi normal. Maksudku, kembali ke hanya kita bertiga dan Randy yang tinggal di rumah ini. Jadi, Will menyarankan agar kami melakukan banyak hal iseng yang akan sangat mengganggu ibu sehingga dia akhirnya pergi. Tapi mereka semua sibuk dengan pelajaran dan pekerjaan mereka sehingga mereka menyerahkan padaku untuk melakukan keisengan itu. Baiklah kalau begitu, aku siap. Kalian bisa lihat kalau ibuku kecanduan cola dari tumpukan kaleng kosong di sana. Dia sering berlari tengah malam ke minimarket ketika dia kehabisan. Jadi, rencana pertamaku adalah menghilangkan semua cola yang baru saja dia beli berulang kali. Hahaha, frustrasi banget. Tapi anehnya dia tetap tenang dan bersikap seolah itu bukan masalah besar dan bahkan membeli helm minum untuk memastikan kolanya selalu bersamanya. Usaha gagal. Pindah ke rencana kedua, sembunyikan Nintendo Switch. Kalian tanya kenapa? Setiap malam ibu menyuruh kami memainkannya bersamanya dan sejujurnya, dia pemain terburuk yang pernah ada. Tapi dia tidak terima dan terus memaksa kami memainkan permainan membosankan itu bersamanya sampai dia menang. Sekarang, tanpa Switch tidak akan ada masalah, ya kan? Salah, karena tidak ada yang bisa dia lakukan, dia datang dengan lebih banyak hal bodoh dan mengajak kami melakukannya bersama. Mulai dari mengajarinya memasak, berkebun, dan bahkan melakukan yoga bersamanya. Punya seorang ibu seperti merawat balita. Dia membutuhkan perawatan dan perhatian terus-menerus. Itu melelahkan. Aku sudah tidak tahan lagi. Kamu jelas-jelas tidak melakukan triknya dengan benar. Kamu malah memperburuk situasi. Bukan begitu? Sepertinya kita harus menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Oh ya, bagus. Kalian pasti bisa melakukannya lebih baik kalau begitu. Maka mereka melanjutkan dengan menggunakan ketakutan terbesar sang ibu terhadap laba-laba. Dia takut pada mereka. Bahkan yang kecil saja sudah cukup untuk membuatnya naik ke kursi dengan ketakutan sampai salah satu dari kami melepaskannya. Jadi Patty memintaku membeli laba-laba palsu secara online. Lalu dia menyembunyikannya di seluruh rumah kami. Tapi kali ini, tanpa panik, dia malah mengambilnya dan melemparkannya ke arah kami yang malah membuat kami takut. Jadi, Will memutuskan inilah gilirannya untuk mengambil tindakan. Dia merencanakan suatu malam, aku akan mengalihkan perhatian Randy dan sementara itu, Will akan mengadakan pesta di rumah lalu dengan cepat menyeret semua temannya keluar, meninggalkan kekecauan besar untuk ibu. Meski tidak pernah peduli soal kebersihan, ibu sebenarnya adalah orang yang sangat bersih. Jadi, pasti itu akan membuatnya gila.
Tapi tidak. Sekali lagi semuanya tidak berjalan sesuai rencana ketika Will dan Patty pulang dan menemukan Randy di sana, membantu ibu membersihkan kekacauan. Tentu saja akulah yang disalahkan. Lagi. Janice, kamu bilang pada kami kamu bisa mengusir Randy dari rumah selama sehari, ya kan? Aku memang memintanya untuk membantuku ke rumah ayah. Tapi di tengah perjalanan dia menyadari dia lupa ponselnya dan bersikeras untuk kembali. Oh, hentikan semua alasan itu. Kamu sangat tidak berguna dan selalu melakukan sesuatu dengan setengah-setengah. Trik laba-laba pasti juga gagal karena kamu membeli mainan yang murah yang kelihatannya palsu. Ya, mungkin kamu sudah digosok oleh ibu, ya kan? Ayo mengaku. Apakah mereka serius menuduhku melakukan pengkhianatan saat ini? Cukup! Jika kalian memang sebaik itu, lakukan semuanya sendiri. Aku bergegas pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada mereka. Keesokan paginya saat menonton Netflix, aku mendengar Patty dan Will berdebat. Ternyata Patty membiarkan pacarnya menggunakan mobilnya dan pacarnya lupa menjemputnya di kantor. Jadi dia mencoba meminjam sepeda Will agar dia tidak terlambat menghadiri rapat. Tapi Will tidak mengizinkannya karena dia harus menghadiri workshop tari penting. Bukankah kelas bodohmu selalu mengulangi gerakan menggeliat yang sama? Naik bus saja. Kamu tidak akan mati kalau sedikit terlambat. Bukan salahku, pacarmu yang matre lupa menjemputmu dengan mobilmu sendiri. Kamu seharusnya sudah putus dengan orang brengsek seperti dia sejak lama. Mereka terus bertengkar selama beberapa saat sampai aku melihat Will meluncur turun dari lantai atas sambil berteriak. Baiklah, tenang saja. Pernahkah ada yang bisa menghentikanmu melakukan apapun? Dasar Patty yang suka memerintah. Dan dia langsung menuju keluar menuju sepedanya lalu kembali setelah beberapa saat. Mungkin untuk mencari udara segar untuk menenangkan. Bisa nggak sih tidak bertengkar? Bagaimana kami bisa mencari cara untuk menang melawan ibu ketika mereka bahkan tidak bisa menjalani hari tanpa bertengkar? Saat itu ibu masuk dan memberitahuku bahwa dia akan membuat kue yang Patty tunjukkan padanya kemarin. Ups, tapi aku lupa membeli telur. Aku ingin tahu apakah Will perlu menggunakan sepeda hari ini. Aku akan meminjamnya sebentar. Bagus sekali. Jika ibu yang mengambil sepeda itu, maka kedua saudaraku yang menyebalkan itu harus berhenti bertengkar, bukan? Iya, Bu. Ambillah. Will bilang dia akan naik bus hari ini. Lagi pula akan lebih cepat jika bersepeda ke toko kelontong. Kemudian ibu melompat ke atas sepeda dan dengan gemetar pergi. Beberapa saat kemudian, Will dan Patty keluar ke halaman dan tentu saja sepedanya sudah tidak ada lagi. Setelah aku memberitahu mereka bahwa ibu sudah mengambil sepeda, Will berhenti. Karena sebenarnya dia sengaja merusak rem agar Patty tidak mengambilnya. Patty mencoba menelpon ibu tetapi dia tidak mengangkatnya. Kemudian datang telepon dari Randy. Dia memberitahu kami bahwa ibu mengalami kecelakaan sepeda dan dirawat di rumah sakit. Oh tidak. Kami segera bergegas ke sana. Dan untungnya, selain keseleo ligamen, dia baik-baik saja. Keadaannya bisa jauh lebih buruk. Namun itu berarti dia harus memakai perban selama sebulan penuh untuk menstabilkan kakinya. Ini semua salah kami. Jadi sekarang kami tidak punya pilihan selain merengek memenuhi setiap permintaan ibu. Ibu memaksaku untuk menyuapinya semua makanannya dengan sendok. Ketika aku menyatakan tidak ada yang salah dengan tangannya, dia mengatakan kepadaku bahwa trauma pada kakinya telah mempengaruhi seluruh tubuhnya. Dia menyuruh Patty menyalakan banyak lilin, memainkan melodi yang menenangkan, dan menata ulang perabotan kamar tidurnya sehingga dia memiliki ruang santai untuk memulihkan diri. Dan dia meminta Will mengunduh film lamanya dan memberinya popcorn sambil menontonnya berulang kali. Tentu saja kami sangat mengkhawatirkannya dan berharap dia bisa pulih secepatnya. Tapi sejujurnya, tuntutan konyolnya sudah keterlaluan. Lalu suatu hari dia memaksa kami pergi piknik karena duduk di dalam rumah sepanjang hari membuatnya depresi. Jadi kami melakukan hal itu. Kemudian saat kami berjalan di lereng, aku menjatuhkan tasku dan membungkuk untuk mengambilnya. Ups, aku lupa mengunci kursi roda. Aku tersentak saat melihat ibu menuruni bukit. Tapi dengan cepat, dia melompat dari kursi dan mendarat dengan baik. Will dan Patty menatap bingung melihat penampilan ibu yang mirip kaskader. Bagaimana denganku? Iya, aku sama sekali tidak kaget karena akulah yang mengatur semua ini untuk mengungkap kebohongan ibu. Randy sudah memberitahuku segalanya. Aku tahu dia telah membantumu menghindari trik kami, serta melakukan kecelakaan sepeda palsu itu. Ayolah, kenapa kamu harus membuat hidup begitu sulit bagi kami? Kamu bahkan tidak pernah peduli pada kami, kan? Begitu aku selesai, ibu langsung menangis. Lalu dia mulai mencurahkan isi hatinya. Ternyata setelah karirnya berakhir, semua kekayaan, kejayaan, teman, kolega, dan bahkan pria yang pernah berkata bahwa mereka akan mencintainya seumur hidup, berpaling darinya. Dia sangat kesepian dan membutuhkan kami, anak-anaknya, lebih dari sebelumnya. Sekarang ibu hanya punya kalian bertiga. Di masa lalu aku tidak memenuhi tanggung jawabku sebagai seorang ibu. Dan aku tahu aku telah mengecewakan kalian semua. Tapi sekarang aku menyadari kesalahanku. Aku melakukan semua ini karena aku ingin menarik kalian kembali dekat denganku. Mohon maafkan aku.
Beri dia kesempatan anak-anak, meskipun tindakan ibumu agak kelewatan kadang-kadang, dia melakukannya hanya karena dia benar-benar peduli pada kalian. Janice, dia khawatir pestamu membuatmu mengabaikan belajarmu. Will, dia tidak ingin impian menarimu mengarah ke mimpi buruk dunia hiburan seperti miliknya. Dan Patty, percayalah pada ibumu, kali ini dia benar. Ternyata sang ibu pernah memergoki James, sang manajer alias pacar Patty, diam-diam berkencan dengan seorang resepsionis. Jadi, dia sengaja membuat keributan di kantor Patty untuk menghalangi hubungan mereka. Namun apa yang terjadi setelahnya tidak berjalan sesuai harapannya dan menyebabkan kekacauan. Tapi sekarang misi selesai. Kami datang ke sini untuk menangkap basah pacar Patty yang selingkuh. Atau haruskah aku katakan mantan pacarnya? Dan tentu saja kami memastikan dia membayar harga yang pantas atas tindakannya. Keadilan telah ditegakkan. Sekarang saatnya rileks. Hubungan Patty dan ibu jauh lebih baik sekarang. Mereka bahkan seperti saudara perempuan yang serasi daripada ibu dan anak. Will mengajak ibu ke salah satu pertunjukan tari kontemporernya agar ibu dapat melihat betapa pentingnya hal itu baginya. Dan aku mungkin yang termuda di keluarga. Tapi saat Will pergi, tugasku adalah memastikan ibu punya seseorang untuk bersandar. Dan aku senang mengambil peran ini. Mungkin kehadiran ibuku sebenarnya tidak terlalu buruk. Hai guys, aku Feather. Dan aku terlihat sama seperti anak berusia 16 tahun lainnya, ya kan? Sebenarnya hidupku sebagai remaja jauh dari kata biasa, karena aku mengidap hemofilia. Penyakit langka yang mana darahku tak bisa membeku dengan baik, jadi bahkan tersenggol saja bisa fatal akibatnya. Orang tuaku sangat khawatir aku bisa saja tak sengaja membuat diriku sendiri terluka sampai mereka mengurungku dengan aman di rumah mewah ini. Nyatanya aku tak pernah keluar. Uang bukan masalah bagi mereka karena mereka punya perusahaan energi yang sangat besar. Jadi untuk mengkompensasi aku yang tak bisa keluar, mereka pastikan ku dapatkan apapun yang ku minta. Ruang bermainku yang super besar ini keren kan? Tak hanya itu, aku juga punya ruang ganti dengan ratusan pakaian Lolita. Dan lemari makanan besar penuh dengan snack favoritku yang bisa kunikmati kapan saja. Sejujurnya, tak ada yang perlu dikeluhkan, kecuali terkadang kurasakan agak sepi. Hingga suatu pagi, aku terbangun karena suara memekik dari lantai bawah. Apa kau bercanda denganku? Kau membakar tenggorokanku dengan ini atau apa? Ada apa ini? Aku ke ruang tamu dan terkejut melihat ada cewek duduk terlalu nyaman di sofa kami. Aku masih mencari tahu siapa dia saat tiba-tiba dia berkata, "Kau yang berdiri di dekat pintu, ambilkan aku segelas air dingin. Sekarang." Terkejut, secara spontan aku langsung mengambilkannya air. Lalu cewek itu akhirnya mendongak dan sepertinya terkejut melihatku. "Oh ya ampun, aku minta maaf sekali. Kukira kau hanya salah satu pelayan." Ternyata dia adalah Caddy, putri tuan dan Nyonya Forger. Dua ilmuwan yang berkolaborasi dengan perusahaan keluargaku. Orang tuaku mengatur agar mereka tinggal di sini untuk memfasilitasi riset pada proyek yang akan datang. Kemudian aku memberitahunya soal kehidupan dan kondisiku. Dia tampaknya sangat terkejut. Oh, Feeder, seolah kau ini tinggal di dunia kecilmu sendiri. Di luar sana ada mobil terbang dan mereka baru saja menciptakan mesin waktu juga. Kau ketinggalan banyak sekali. Sungguh, bagaimana mungkin tak ada yang memberitahuku soal ini? Aku bercanda, bodoh. Wah, kau tak bercanda soal tak meninggalkan tempat ini ya? Lalu dia mulai bercerita padaku tentang beberapa hal yang gemar dia lakukan di dunia luar, seperti nonton film terbaru di bioskop, pergi ke mall di mana dia bisa mencoba barang-barang sebelum membelinya, atau mendatangi festival seru. Semuanya terdengar sangat keren. Kami ngobrol lama sekali, lalu kutunjukkan Caddy sekeliling rumah. Reaksinya saat melihat ruang ganti dan ruang bermainku sungguh tak kira. Sejak saat itu, kuhabiskan banyak waktu dengan Caddy, tapi hal yang paling kusuka saat berada bersamanya adalah ceritanya tentang sekolah, tempat dia bisa belajar hal baru dan mendapat banyak teman. Melihat ekspresiku yang tertarik, Caddy segera menyarankan aku bicara ke orang tua mengenai kemungkinan mengizinkanku mencobanya sendiri. Sebenarnya, tak ada yang salah untuk mencoba, ya kan? Jadi saat makan malam, kukumpulkan keberanianku untuk berkata, "Ibu, ayah, aku ingin pergi sekolah. Aku paham kalau kalian khawatir tentangku. Caddy akan ikut untuk melindungiku. Benar kan, Caddy?" "Oh ya, itu benar. Feeder ada di tangan yang tepat. Tuan dan Nyonya Adams." Orang tuaku tampak sangat ragu. Tapi setelah bujukan yang panjang, mereka akhirnya setuju dengan syarat. Kami akan masuk sekolah paling bergensi di negara bagian ini dan kami akan punya sopir pribadi. Sedangkan untuk Caddy, untuk menghindari terjadinya cedera, kusarankan kau hilangkan kuku panjang dan perhiasanmu, Caddy. Kami kembali ke kamarku setelah makan malam dan aku tak bisa sembunyikan kegembiraanku. Yes, kita akan segera pergi ke sekolah bersama. Apa yang harus kupersiapkan? Apa saranmu? Tapi kemudian kulihat Caddy menatap dengan sedih kukunya yang baru saja dihias. Aku sangat menyesal, Caddy. Apa ada sesuatu yang bisa kulakukan untuk menebusnya? Tak apa, Feather. Yang terpenting kau bisa pergi sekolah dan aku sangat senang untukmu. Lagi pula ini waktunya tidur, aku akan kembali ke kamarku sekarang. Aku sangat beruntung punya seorang teman sepertinya.
Saat aku asyik dengan pikiranku, ada suara yang tak asing mengagetkanku. Hei, kudengar kalian berdua akan pergi sekolah. Apakah yakin ini aman? Kedi sepertinya tak begitu bisa dipercaya. Itu bukan urusanmu. Kau cuma iri bahwa aku sudah punya teman baru sementara kau masih kesepian, ya kan? Jika kalian bertanya-tanya, cowok ini adalah Liam, anak kepala pelayan. Dia sahabat masa kecilku dan biasa datang ke rumah setiap hari untuk homeschooling dan menghabiskan waktu denganku. Namun kami sempat bertengkar dan aku tak pernah lagi bertemu dengannya. Ya, paling tidak hingga saat ini. Dia hendak mengoceh soal lainnya, tapi ku banting pintu di depan mukanya. Aku tak akan biarkan dia mengacaukan suasana hatiku. Yang perlu kupikirkan adalah hari sekolahku yang segera tiba. Oh ya ampun, ini sangat menyenangkan. Aku tak sabar. Kita akan ke Edgewood Heights hari ini. Jadi kuputuskan untuk mengenakan gaun lolita kesukaanku seperti yang disarankan Kedi. Oh, aku hampir lupa, Mr. Freddy. Dia sudah jadi sahabatku sejak anak-anak, dan tentu saja dia harus ikut denganku di hari besar ini. Kedi juga bilang sebaiknya ku coba memperkenalkannya ke semua orang. Itu akan membantuku lebih cepat mendapat teman. Sungguh ide yang brilian. Wah, kami akhirnya tiba di sini. Hei Kedi, bagaimana kita temukan loker kita? Hei Kedi, kapan makan siang? Hei Kedi, apa kau tahu siapa yang akan mengajar kita? Oh ya Tuhan, Vader, berhentilah bertanya. Semua orang menatap. Aku bahkan tak memperhatikan. Mungkin itu karena kita baru. Hai, aku Vader. Atau mungkin itu karena pakaianmu yang mewah. Sebelum aku bisa berkata apapun, seseorang bicara. Itu gaun yang cantik. Oh, kau benar. Mereka sepertinya suka gaunku. Aku menunggu semua orang di ruangan untuk duduk. Kemudian dengan percaya diri ku perkenalkan diriku sendiri. Hai semuanya, aku Vader, dan ini sahabatku Mr. Freddy. Segera saat mereka melihat Mr. Freddy, semua tertawa terbahak-bahak. Aku tak tahu apa yang lucu, jadi dengan canggung aku ikut tertawa. Setelah kelas, kutanya ke Kedi kenapa teman sekelas kami tadi tertawa, dan yang dia katakan kepadaku tak dapat dipercaya. Mereka mengolokku. Sungguh sedih mengetahuinya, tapi kurasa tak semua orang sebaik Kedi. Dia juga beritahu aku untuk berpakaian lebih sederhana lain kali untuk mengurangi perhatian yang tak diinginkan. Ini agak mengecewakan, tapi kurasa harus kulakukan apa yang terbaik. Jadi kudengarkan nasihat Kedi dan meninggalkan gaun yang berlebihan. Seperti yang dia katakan, orang-orang sungguh berhenti menatapku. Ini, bawalah ini, kau terlihat sangat bagus membawa buku. Hah? Itu terdengar agak aneh. Tapi tak masalah, dia mungkin ingin bantuanku, tapi terlalu malu untuk berkata. Setelah kelas pagi, aku pergi membeli banyak lollipop, dan itu mungkin terlihat aneh bagi Kedi. Jadi ku beritahu dia kalau lollipop itu penjemu kecemasanku yang spesial. Orang-orang di sini tampaknya cukup menghakimi, yang membuatku sedikit gelisah. Kau mau? Kasihan kau, tapi tidak, terima kasih. Ngomong-ngomong, aku akan makan siang dengan David hari ini. Yang jago olahraga ganteng dari kelas MTK. Jadi kau akan sendirian siang ini, oke? Kemudian dengan cepat dia pergi tanpa menunggu jawabanku. Aku tak tahu kalau makan siang sendiri sangatlah membosankan. Semua orang punya grup mereka sendiri. Kecuali satu cowok yang pakai hoodie dan masker ini. Hai, boleh aku gabung denganmu? Tapi dia bahkan tak membalas, hanya berdiri dan pindah ke tempat duduk lain. Apa aku melakukan kesalahan? Merasakan cemas melanda, segera ku ambil lollipop untuk menenangkan diri. Dan itu berhasil membuatku merasa lebih baik. Tapi tiba-tiba, seseorang merebutnya dari tanganku. Ku kejar dia, tapi aku tersandung kaki orang dan jatuh dengan keras di lantai. Panik, aku menangis, dan ku dengar cowok yang mengambil permenku itu berkata, Vader si balita. Kemudian semua orang menertawaiku lagi. Untung ada cowok yang angkat bicara. Hentikan omong kosong ini. Bagaimana kalau dia terluka? Oh tunggu, itu cowok aneh waktu makan siang tadi. Dia memeriksaku untuk pastikan semua baik-baik saja. Kemudian diam-diam kembali ke tempat duduknya. Aku bahkan tak sempat bertanya namanya saat guru datang. Cowok ini aneh sekali. Tapi ada satu hal yang aku tak paham. Kenapa Kedi juga tertawa? Saat di rumah, Kedi datang menemuiku di ruang bermain dan aku bertanya padanya tentang insiden tadi. Dan dengan cepat dia minta maaf karena dia pikir mereka hanya bercanda. Dia kemudian menyarankan pergi belanja dan menawari membelikanku sesuatu untuk menghiburku, jadi aku langsung setuju. Kami pergi ke mall besok paginya dan aku bersenang-senang. Kami menikmati es kopi dan puding lezat. Kedi juga memberiku jepit rambut yang indah, jadi ku belikan dia beberapa pakaian baru sebagai gantinya. Kami hendak pulang ke rumah saat Kedi berkata, Hey Vader, aku punya sepupu yang sepatu ketsnya rusak. Apa tak apa jika kau bantu aku membelikannya? Tentu saja, apapun untuk sahabatku. Membuat sahabatku senang adalah hal paling menyenangkan di dunia ini. Aku sangat bersyukur punya orang baik seperti dia yang datang ke dalam hidupku. Tapi kemudian esok harinya, aku masuk kelas melihat Kedi sedang bermesraan dengan cowok yang mengambil lollipopku. Jadi itu David yang dia sebut sebelumnya, dan di kakinya adalah sepatu kets baru yang seharusnya untuk sepupunya. Kenapa dia pakai sepatu yang kubelikan? Kemudian Kedi menarikku keluar dan menjelaskan panjang lebar. Vader, tenanglah. Sepatunya terlalu besar untuk sepupuku, jadi kuberikan pada David. Aku tak bohong padamu, aku janji. Baiklah, tapi tolong jangan biarkan aku melihatnya memakai itu lagi.
Aku merasa tak enak sekali karena Kedi terlihat sangat sedih setelah dengar apa yang kukatakan. Dan saat itu, David mendekatiku. Ada apa, Balita? Kau ada masalah dengan sepatu baruku? Aku mematung ketakutan, tapi kemudian untungnya pengumuman terdengar lewat pengeras suara. David Peterson, silakan datang ke ruang kepala sekolah, segera. Ternyata dia mendapat masalah karena menyemprot cat ke mobil guru. Paling tidak, seseorang sudah membantuku memberinya pelajaran. Tapi tak hanya itu saja, beberapa teman sekelasku juga mendapat hukuman karena curang di kuis matematika kemarin. Sementara yang lain tertangkap membolos kelas. Sungguh pagi yang menggemparkan, seolah seseorang berusaha jadi pahlawan di sini. Akhirnya tiba istirahat makan siang. Kuharap semua jadi lebih baik di siangnya. Tapi, apa ini? Poster tentang aku? Dikatakan juga di bawahnya, Feather si balita adalah pengadunya. Kedi dengan cepat melihatnya dan berkata bahwa hal terbaik untuk menghadapi lelucon macam ini adalah dengan meladeninya. Aku tak yakin soal itu, tapi sepertinya itu satu-satunya cara sekarang. Jadi, aku naik ke kursi kosong di kantin dan mulai berbicara dengan lantang dan jelas. Bisa minta perhatian semuanya? Hai, aku Feather si balita dan aku bangga akan itu. Bukannya dapat respon yang kuinginkan, yang kuterima adalah makanan. Seluruh kantin tertawa dan melempari makanan ke arahku. Kututupi wajahku, berusaha menangkisnya, tapi lantainya jadi licin karena semua makanan berminyak ini dan aku akhirnya jatuh. Oh tidak, aku tergores. Aku hanya bisa berbaring di lantai kesakitan. Orang-orang akhirnya berhenti saat mereka melihatku berdarah. Yang bisa ku dengar samar-samar adalah suara tak asing yang memanggil namaku. Aku terbangun di rumah sakit, mendapati Liam duduk di sampingku. Feather, kau sudah bangun? Kamu baik-baik saja? Liam? Kenapa kau di sini? Di mana Kedi? Kedi, kau masih mencemaskan Kedi? Dia dalang di balik semua ini. Dia beritahu kepala sekolah tentang teman-teman sekelasmu. Dan beritahu semua orang itu kau agar mereka membencimu. Apa? Bagaimana mungkin itu terjadi? Ternyata cowok yang selalu pakai hoodie dan masker itu Liam. Liam selama ini mencurigai ada yang tak beres dengan perilaku Kedi. Jadi setelah gagal memperingatkanku akan dirinya, Liam putuskan untuk menjagaku sendiri saja. Aku menangis dan berusaha memeluknya meski lenganku sakit. Kemudian Liam menunjukkan padaku video yang mencengangkan Kedi bicara buruk tentangku ke semua orang. Kau tanya kenapa Feather membawakan bukuku? Itu karena orang tuanya kerja untuk perusahaan keluargaku. Dan dia akan lakukan apa saja yang kukatakan selama aku memberinya uang. Melihat amarah dan kekecewaan di mataku, Liam menenangkanku. Liam menenangkanku dan berkata dia punya rencana untuk mengungkap dia yang kusebut sahabatku ini. Saat kembali ke sekolah beberapa hari kemudian, aku langsung melabrak Kedi. Itu kamu, kau ada di belakang ini semua. Aku sudah tahu semuanya. Berhentilah bersikap konyol, Feather. Kau ketahuan dan sekarang kau berusaha menyalahkan aku. Berhentilah berpura-pura, tak akan ada yang percaya. Di akhir kelas, Kedi tiba-tiba mengumpulkan semua orang. Semuanya, pergilah ke aula pertemuan. Aku punya sesuatu yang sangat menarik untuk kutunjukkan kalian, guys. Oh astaga, aku penasaran apa lagi yang dia rencanakan. Liam dan aku dengan cepat mengikuti kerumunan itu dan mendapati Kedi berdiri di atas panggung. Oh, Feather, aku lega kau ada di sini. Lagi pula ini semua tentangmu. Layar mulai memainkan videoku yang sedang duduk di ayunanku bermain dengan boneka-bonekaku dan mengambil setumpuk permen dari lemari makanan. Kalian lihat itu semua? Feather itu cuma anak balita dalam tubuh remaja. Dasar orang aneh. Aku sedang menunggu semua orang mulai tertawa, tapi kerumunan itu tetap hening. Kemudian Kedi ragu-ragu melanjutkan. Tak hanya itu, dia juga tukang fitnah yang mengadukan kita. Kemudian yang membuatnya heran, kerumunan marah itu mulai mencemooh dan meneriaki Kedi, mengatakan kalau dialah pengadu yang jahat itu. Kemudian mereka menoleh padaku. Kamarmu sebenarnya cukup keren. Aku berharap aku punya lemari snack seperti itu luar biasa. Kedi terdengar panik saat dia lanjut bicara buruk tentangku tapi tak ada yang mendengar. Ternyata, Liam membuat grup obrolan yang mana telah diunggahnya bukti dari aksi Kedi, termasuk video dia bicara dengan David. Dan juga foto saat dia malu-malu keluar dari ruang kepala sekolah setelah mengadukan semua orang. Dan dia yang sedang memasang poster kejam tentangku. Kedi, kau ini sedang mempermalukan dirimu sendiri. Semua orang tahu kalau kau ini ularnya. Aku percaya padamu dan apa yang kuterima adalah semua kebohongan dan rekayasa ini. Aku merasa sangat malu pernah menyebutmu teman. Saat Kedi lihat sekeliling ke kerumunan yang tampak tak senang, dia sadar permainannya berakhir, lalu segera kabur dari lokasi. Kemudian kami tiba di rumah melihat orang tuaku yang tampak marah berdiri di sebelah ayah dan ibu Kedi yang telah mengemas semua barang bawaan mereka dan siap untuk pindah. Ya, Liam sudah beritahu mereka semuanya. Pada akhirnya, orang tua Kedi menyuruhnya minta maaf padaku. Baru setelah banyak bujukan, orang tuaku mengizinkan mereka tetap bekerja. Aku tak pernah lagi melihat Kedi, tapi aku berteman dengan banyak teman baru yang kadang kuajak ke rumah. Lemari snack itu sangat populer. Sekarang, ku kenakan apapun yang kusuka tanpa khawatir dihakimi. Yang terpenting dari semuanya, ku nikmati kehidupan sekolahku dan itu semua berkat bantuan belahan jiwaku yang terpercaya, Liam.
Aku sedang bergegas menyelesaikan PR ketika tiba-tiba sebuah teriakan melengking mengagetkanku. Julia, kenapa kau sembunyikan surat yang Ben tulis untukku? Apa? Kau sudah kehilangan akal sehatmu, Katie? Aku sudah menyerahkannya padamu, dan bukankah kau bilang laki-laki ini terlalu biasa untukmu? Kenapa sih kau ini pembohong? Si Ben ini berusaha menenangkannya, tapi terlambat. Semua orang di sekitar kami sudah mulai berbisik. Aku tak mau disalahkan karena ini. Coba tebak, cewek yang berusaha akting kasihanilah aku itu adalah kakakku, Katie. Kami dulu sangat dekat, tapi tiba-tiba, boom, dia berubah. Sekarang yang dia lakukan adalah mengajakku bertengkar. Oh, terima kasih Tuhan, ini dia orang-orang yang penting untukku, teman klub menariku. Hanya menari yang bisa bikin moodku bagus sekarang. Kami dengan senang ngobrol di perjalanan menuju latihan saat tiba-tiba, Julia, kau pergi kemana? Kembali ke kelas sekarang juga. Minggu ujian akhir segera tiba. Tak mungkin, kalian tak tahu bagaimana Katie baru saja mempermalukanku di depan seluruh kelas. Aku tak akan balik ke sana. Berhentilah membuat alasan. Lalu ia menyeretku kembali ke ruang kelas. Itu Max, kakak laki-lakiku yang sombong. Semboyannya meliputi, Julia, kau mau kemana? Ingat, kembali sebelum jam 9. Kau masih punya banyak PR untuk dikerjakan. Atau, Julia, kembalilah dan ganti bajumu. Baju yang kau pakai itu kependekan. Kalian lihat, aku ini 16 tahun, bukan 6. Kenapa dia terus perlakukan aku seperti anak kecil? Parahnya, semester ini dia putuskan untuk pindah ke sekolahku agar bisa mengawasi setiap langkahku atau semacamnya. Aku tak tahan. Sepulang sekolah, aku sampai di rumah kelelahan. Tapi sayangnya, hari buruk ini belum selesai. Ayah di sana menungguku, raporku di tangannya. Julia, bahkan tak ada nilai B di sini. Persamaan-persamaan bodoh itu tak mau lekat di kepalaku. Ayah, aku sudah coba. Mencoba katamu? Jadi ini tak ada hubungannya denganmu bolos sekolah untuk pergi menari, hah? Oh tidak, di tangannya ada setumpuk foto aku sedang latihan. Oke kalau begitu, sudah waktunya kubiarkan orang tuaku tahu tentang minatku. Kurasa aku ingin mengejar hal yang lain, yaitu Tidak Julia, belajar adalah satu-satunya jalan. Aku tak peduli apa yang kau lakukan selama nilaimu meningkat. Tolong belajar dari abang dan kakakmu. Belajar, 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 belajar terus. Dengan marah aku bergegas naik ke atas dan membanting pintuku. Kemudian ku dengar suara ibuku berbisik di luar. Jangan pernah sebut menari lagi Julia, hentikan saja. Hobi konyol itu tak akan berguna untukmu. Apa yang dia tahu? Dia bahkan bukan ibuku yang asli. Ya, mereka hanya orang tua angkatku. Dan Max, kurasa kalau ibu dan ayahku yang asli masih hidup, mereka akan paham dan tak akan melarangku mengikuti mimpiku. Tapi hidup terlalu kejam karena orang tuaku meninggal 10 tahun lalu dalam kecelakaan lalu lintas. Kemudian aku dan Max berada di panti asuhan hingga kami diadopsi dan tinggal di sini dengan orang tua angkat kami. Seorang profesor biologi, seorang ibu rumah tangga, dan putri mereka Katie. Setelah malam yang gelisah karena terlalu banyak berpikir, keesokan harinya susah payah aku jalan melewati halaman sekolah seperti zombie. Tiba-tiba ada sosok tinggi yang menabrakku. Aduh, cowok itu minta maaf sebesar-besarnya. Lalu dia beritahu aku dia tak memperhatikan karena terlalu asik dengan video yang keren. Oh, ini video klub menari kami yang kuposting kemarin. Kami langsung mulai ngobrol. Jadi, namanya Daniel. Dia siswa pindahan baru di sini tapi sudah punya banyak penggemar di klub kami. Kami sedang nonton video lain saat layar ponselnya menampilkan pesan. Hey, apa kau longgar besok malam? Katie? Oh tidak, itu pasti saudaraku Katie. Kenapa dia harus muncul di mana-mana? Oh ya, setelah pisah dengan Daniel, dengan semangat aku lari ke ruang latihan untuk memberitahu tentang penggemar berat kami yang baru. Aku melambai ke mereka, tapi mereka hanya mengacuhkanku. Aneh. Hey guys, ada masalah apa? Apa kau tak tahu Julia? Kemarin ibumu menelpon semua orang minta untuk membubarkan klub. Ibumu bahkan menyalahkanku karena jadi pengaruh buruk dan mengalihkanmu dari belajar. Jadi tolong menjauhlah dari kami mulai sekarang. Apa? Ibu berkata begitu? Bagaimana ia bahkan tahu nomor mereka? Terima kasih kembali sayang, aku sudah membantumu memperkenalkan teman kesayanganmu ke ibu. Mereka sepertinya cocok sekali, ya kan? Katie, lagi? Kenapa aku bahkan terkejut? Aku mengejarnya, lalu dari kejauhan, kulihat Daniel melambai padanya saat mereka saling berpapasan. Dan dia langsung berubah genit. Aku langsung mendapat ide hebat. Nah, tunggu dan lihat saja kakakku sayang. Saat Katie berjalan pergi, aku langsung lari untuk ngobrol dengan Daniel dan tak butuh waktu lama untuknya jatuh ke dalam perangkapku. Teman-temanku semuanya membicarakan tentang film Jurassic World yang baru. Apa kamu sudah nonton? Aku ingin nonton juga, tapi tak punya teman untuk pergi. Begitu ya, sebenarnya aku ada rencana nonton film itu akhir pekan ini. Ayo pergi sama-sama. Bingo, ikan sudah mengambil umpan. Katie, kau ambil dariku satu hal yang paling kucintai dan sekarang lihat aku lakukan hal yang sama padamu. Sabtu malam itu, dengan senang hati aku pergi ke bioskop memakai gaun cantik. Tak ada tanda-tanda Daniel. Jadi aku pergi ke tempat dudukku terlebih dahulu. Tapi,
Julia, kau sedang apa di sini? Oh, Katie. Mangsa bahkan muncul dengan sendirinya. Bagus. Dia langsung lompat ke arahku, menuduhku menguntit dan merusak kencannya. Kami berdebat keras hingga seorang staf mendepak kami keluar. Beberapa hari kemudian, aku dan Daniel ketemu di kafe yang dia pilih. Tapi langsung kulihat Katie di meja sebelah. Lagi, dia sepertinya menunggu seseorang. Aku berjalan ke arahnya. Kau sangat bersikeras menjadi obat nyamuk. Dia sangat marah tapi tak bisa berkata apapun. Aku kembali ke meja dan duduk dengan Daniel. Hah? Apa? Ada saus di bajuku. Itu dia. Jadi aku menerjang ke arahnya dan kami mulai berkelahi. Dan disinilah kami, di kantor polisi, menunggu untuk dibebaskan. Segera saat ibu datang, Katie berakting dengan air matanya dan terisak-isak tentang bagaimana aku berusaha mencuri cinta dalam hidupnya. Aku tak bisa bersama dengan mereka lagi, jadi aku pergi dengan Daniel. Kami tak jauh dari kantor polisi saat Max segera keluar entah dari mana. Menjauhlah dari adikku. Kenapa harus kulakukan? Lalu kakakku memukul Daniel di wajahnya. Apa yang kau lakukan? Itu Katie, dialah yang terus mengganggu kita. Tidak, Julia. Katie itu cuma korban. Berhenti menemui cowok ini. Hebat, sekarang bahkan Max membela Katie. Aku membantu Daniel untuk bangkit dan pergi dengannya meskipun Max memanggil di belakang. Hari berikutnya aku sedang meletakkan barang-barang di loker saat kulihat Max dan Katie berpapasan. Terlihat sangat dekat. Mereka saling berbisik sesuatu, seolah saudara perempuannya yang asli adalah dia bukan aku. Baiklah kalau begitu, itu berarti aku akan berhenti diawasi. Tapi Katie masih tak mau biarkan aku sendiri, tak terhitung berapa kali dia menyusup di antara aku dan Daniel. Tertawa dengannya seolah aku tak ada. Di lain waktu, saat kami hendak berciuman, dia lompat entah dari mana, memberikan Daniel sebuah tiket konser, lalu mereka berdua pergi bersama. Sungguh menjengkelkan. Jujur, ini tak lagi soal balas dendam ke Katie. Aku memang merasa senang saat bersama Daniel. Dia sepertinya juga ingin bersamaku, tapi kenapa dia tak menolak Katie saja? Tapi paling tidak akulah yang dia ajak ke acara prom hari Jumat ini. Bukan dia. Malam itu dengan bersemangat ku kenakan gaun promku, mengeriting rambut dan mengecat kuku. Semuanya siap. Daniel akan berada di sini sebentar lagi. Ku buka pintu untuk turun ke bawah saat... Oh tidak, aku dikunci dari luar. Orang tuaku liburan, jadi ini pasti saudaraku yang kejam. Aku segera menelpon orang tuaku, tapi yang kuterima adalah... Kau seharusnya bahkan tak memikirkan prom, mengingat betapa jelek nilaimu akhir-akhir ini. Tetaplah di rumah dan belajar. Tepat di saat itu, terdengar suara mesin di luar. Aku lari ke jendela dan melihat Katie masuk ke mobil Daniel. Aku menggedor pintu dan berteriak, tapi hanya suara Max dari luar. Julia, cowok itu sama sekali tak baik. Serahkan saja ini padaku dan Katie. Kenapa kau ada di pihaknya dan bukan di pihakku? Kenapa semua orang berpaling dariku? Aku merasa seperti orang luar di keluarga ini. Jadi sejak saat itu, sebisanya ku acuhkan mereka semua. Aku hanya diam saat Max dan Katie berkumpul mengelilingi orang tua kami setelah perjalanan mereka. Kemudian aku berdiam diri di kamar tanpa menghiraukan panggilan Max di luar pintu. Aku juga berusaha mengacuhkan Daniel, tapi dia terus menelponku. Kurasa kau salah nomor, aku bukan Katie. Hah? Julia, ada apa denganmu? Mari kita lihat. Kau meninggalkanku sendiri dan pergi ke prom dengan Katie? Oh, itu. Aku sudah melihat Katie menungguku saat aku datang. Dia bilang kau sudah pergi ke prom bersama teman-temanmu. Aku mencarimu kemana-mana. Aku terus memikirkanmu sepanjang pesta. Astaga, Katie sudah bertindak terlalu jauh. Bahkan Danielku yang malang ini harus menerima tipuan bodohnya. Sayang, apa yang harus kulakukan untuk membuatmu merasa baikan? Bagaimana kalau jalan-jalan? Kita habiskan akhir pekan ini bersama, berdua saja. Jujur, yang kubutuhkan adalah suara manis Daniel untuk mengusir kemarahanku. Aku suka itu. Aku sangat muak dan lelah berada di rumah mimpi buruk ini. Bersama Daniel, rasanya menakjubkan. Setelah 2 jam lamanya berkendara, kami berhenti di pom bensin untuk beristirahat. Dan dia menyuruhku mengambil apapun yang ku mau. Trip ini aku yang bayar. Aku harus menebusnya untuk tuan putriku ini, ya kan? Oh, bagaimana ku dapatkan cowok luar biasa ini? Ku jejali mulutku dengan camilan sambil menunggu Daniel balik dari kamar kecil. Kenapa dia lama sekali? Tepat saat aku akan melangkah keluar mencarinya, kasir menghentikanku. Saya minta maaf Nona, Anda belum bayar itu. Juga, teman Anda meninggalkan ini untuk Anda. Lalu dia memberiku setumpuk kertas, salah satunya catatan berisikan, Kejutan, anggap ini pelajaran hidup pertamamu sayang. Jangan mudah tertipu. Kalau kau tanya kenapa kau pantas menerima semua ini, tanya kakakmu tersayang Max. Dan aku menatap kertas-kertas yang lain. Nota pembelian, jumlahnya mencapai ratusan. Dia mengambil semua barang secara acak termasuk 5 kotak Mountain Dew. Ini sungguhan? Bagaimana bisa cowok yang sangat kucintai beberapa saat lalu? Aku hampir saja putus asa.
Tapi pertama aku masih harus bayar tagihan yang sangat besar ini. Oh Tuhan, dari mana aku dapat uang untuk semua ini? Apa baiknya aku telepon keluargaku minta bantuan? Tidak, tak mau. Aku sudah bisa dengar bentakan Max, lalu omelan orang tuaku, dan tatapan sinis Katie. Dan begitulah kumohon ke pemilik toko untuk membiarkanku kerja di sana untuk bayar tagihan itu. Dan itu tak terlalu buruk, hanya saja aku terus mengacau. Paling tidak aku tak harus pulang. Aku salah pakai mesinnya, jadi lantainya dipenuhi es gula. Kujatuhkan penyangga kacamata hitam saat bersih-bersih dan terus saja salah hitung kembalian. Ini bencana, mungkin jika aku lebih memperhatikan pelajaran matematika tak akan jadi seburuk ini. Ku coba semua, tapi yang kulakukan hanya membuat lebih banyak masalah daripada mengembalikan uang. Akhirnya mereka mendepakku keluar. Dan sekarang yang bisa kulakukan adalah duduk di halte terbengkalai ini, tak tahu harus pergi kemana atau mencari siapa. Memikirkan tentang kehidupanku dengan keluargaku sebelumnya membuatku menangis. Andai saja, tiba-tiba mobil yang tak asing berhenti di depanku. Ayah, Julia, di sini kau rupanya. Semua orang panik mencarimu. Aku sangat lega kau baik-baik saja. Kenapa kau menakuti kami seperti ini? Aku minta maaf ayah, menari adalah satu-satunya minatku, tapi aku tahu ayah tak akan menerimanya. Tidak Julia, aku tak akan menghentikanmu mengejar apa yang kau sukai. Aku dulu berpikir kau hanya membuat alasan karena malas. Tepat pada saat itu, mobil lain menepi. Itu Max, ibuku, dan bahkan Katie. Apa yang kau lakukan? Jika kau terus bertingkah seperti ini, ibu dan ayah akan mendepak kita. Max, kenapa kau bahkan berpikir seperti itu? Max melepaskanku kemudian dengan ragu berkata, aku tahu ayah sungguh serius soal pendidikan. Jadi aku selalu berusaha yang terbaik di sekolah. Aku dan Julia hanyalah anak angkat, jadi... Sebenarnya aku juga anak angkat. Aku pernah tak sengaja dengar ini dari ibu dan ayah. Jadi sejak itu aku selalu takut mereka akan menyayangi Julia lebih dariku dan mendepakku. Oh sayang, itu benar. Kami mengadopsi kalian bertiga. Itu tak mengubah apapun. Kalian adalah anak-anak kami dan kami menyayangi kalian semua dan hanya berharap kalian menyayangi dan menjaga satu sama lain. Wah, ini terlalu berat untuk diterima. Emosiku campur aduk dan kau tak tahu apakah harus tersenyum atau menangis. Rahasia hanya membuat kita saling salah paham. Jadi mulai sekarang kita tak saling menutupi apapun, oke? Karena itu, maafkan aku sayang. Izinkan aku memberitahumu satu rahasia terakhir yang selama ini kupendam sendiri selama bertahun-tahun. Ternyata, ibu angkatku adalah mantan pacar dari ayahku dan Max. Setelah orang tua kami meninggal, dia menawarkan diri untuk membawa kami. Ayah angkatku tak tahu cerita di baliknya, dan dia hanya tahu soal mantan pacar ibu angkatku yang seorang penari profesional. Ibu sangat khawatir kalau ayah akan tahu soal identitas asliku dan kakakku, dan akan marah, jadi ia berusaha keras untuk menyembunyikan bakat menariku. Tapi ia tak pernah mengira suaminya sebaik dan sepengertian ini. Jadi semua masalahku sudah terselesaikan dan kedamaian keluarga kembali pulih. Oh astaga, aku rindu sekali dengan rumah. Tapi sekarang bukan saatnya kembali. Kami tiga bersaudara punya satu tugas penting, mengungkap Daniel. Apa kalian bisa percaya kalau Daniel ternyata dulu sahabat kakakku di sekolah lamanya? Daniel salah paham dengan kakakku. Jadi saat Max menjauhinya, dia merasa seperti orang bodoh dan mulai menyebabkan masalah untuk Max. Itulah kenapa Max pindah sekolah tapi Daniel mengikutinya ke sana. Tahu Max sangat menyayangi kedua adiknya, dia terang-terangan mendekati kami berdua dan memainkan tipuan untuk membuat kami saling benci. Setelah saat di kantor polisi, Max cerita ke Katie soal ini dan berencana untuk mengekspos Daniel. Kami temukan teman Daniel saat ini dan mengundangnya bertemu di rumah makan. Dan kami memberitahunya semua yang telah dilakukan olehnya. Tak perlu disebutkan, dia sangat marah hingga membenci Daniel dan mengekspos wajah aslinya ke seluruh sekolah. Menghadapi rentetan kritik, Daniel jadi takut dan minta maaf pada kami bertiga dan janji untuk menebusnya. Nah, sekarang karena aku punya keluarga yang bahagia, dengan bebas bisa kukejar impian menariku. Apalagi yang kuperlukan, hanya melihat Daniel yang tunduk padaku sudah cukup membuatku puas. Aku sedang berdiri di tengah ruangan, mengenakan gaun mewah dan topeng berkilau. Semua mata tertuju padaku, tapi aku bisa rasakan betapa palsunya mereka. Seharusnya ini merupakan ultahku yang ke-16. Tapi, semua tamu di sini benar-benar orang asing. Ini semua kesalahan si bola slime Gregory itu. Sebenarnya, pesta OTT ini semua gara-gara dia. Oh, hai, aku Vivian, tapi teman-temanku memanggilku Viv. Ibuku, Jacqueline Mars, adalah salah satu orang terkaya di bumi. Jadi, aku tumbuh dengan mengira mansion megah, kolam renang raksasa, dan satu lantai penuh untuk mainan itu lumrah. Ya, paling tidak begitu hingga aku berumur 10. Hari itu, aku sedang main di rumah bonekaku yang seukuran aslinya, saat ku dengar suara orang bicara di seberang pagar. Kuintip dari balik pagar, dan kulihat ada wanita dan anak perempuan sekitar seumuranku terlihat cukup aneh. Penasaran, aku berbicara. Hei kau, kenapa kau berdandan lucu sekali? Maaf, apa katamu?
Kau bahkan tak pakai sepatu. Itu sangat bodoh. Kau yang bodoh. Aku bertaruh kau pasti tak pernah coba ini sebelumnya, Jadi cobalah. Anak kaya manja sepertimu selalu memandang rendah orang lain. Sementara nyatanya, kau tak berguna bagi masyarakat. Aku hanya berdiri di sana kebingungan saat petugas keamanan mengusir mereka pergi. Aku tak pernah bermaksud menyinggungnya. Aku hanya penasaran. Jadi ku bergegas masuk ke rumah mencari ibuku dan bertanya padanya tentang ini. Oh sayang, tak semua orang bisa sekaya kita. Itu artinya kau tak perlu khawatir soal apapun manisku. Sekarang mainlah biar ibu bisa bekerja, oke? Bahkan sampai hari ini, kata-kata ibu masih melekat di telingaku. Aku mulai benci kekayaan keluargaku. Aku hanya ingin jadi anak normal. Itulah kenapa saat aku menginjak SMP, ku yakinkan ibu untuk mengizinkanku pindah dari sekolah swasta ke sekolah negeri dan menghapus segala sesuatu tentangku di dunia maya. Jadi tak ada yang tahu tentang keluargaku yang berpengaruh. Aku naik bus ke sekolah, beli pakaian di toko loak, dan menyiapkan makan siangku sendiri bukannya bawa sajian mewah yang dibuatkan chef untukku. Kehidupan yang sangat normal. Hingga Gregory, si pacar ibu, muncul. Dia ikut campur dalam segala hal. Ibu tak hentinya mengomeliku tentang pakaianku, sekolah negeriku yang kumuh, atau aku harus berhenti nongkrong dengan anak-anak yang biasa saja. Dia membuatku gila. Dan untuk melengkapinya, dia memberi ide ibuku untuk mengadakan pesta ulang tahun ke-16 untukku. Aku benci perhatian. Ibu tahu ini. Tapi apa yang Gregory inginkan, akan Gregory dapatkan. Ini bisa jadi kesempatan untuk memperkenalkannya ke masyarakat dan mendapat rekanan baru. Itu akan baik untuknya saat mengambil alih bisnis di masa depan, bla bla bla. Yang benar saja. Satu-satunya yang dipedulikan laki-laki itu adalah dirinya sendiri dan rekanannya, bukan aku. Pada akhirnya, aku setuju hadiri di pesta topeng dengan satu syarat. Ibu berhenti mencampuri dengan siapa aku boleh atau tak boleh bergaul, terutama dengan teman-temanku di sekolah. Dan hal itulah yang mengantarkan kami ke saat ini. Tepat saat pembawa acara mengumumkan bahwa ini saatnya dansa pertamaku. Apa aku sekarang? Gregory! Dengan bingung kulihat sekeliling mencari pasangan ketika tiba-tiba ada tangan yang meraihku. Gadis yang sedang berulang tahun, ayo dansa denganku. Dasar aneh. Lepaskan. Bisakah seseorang membantuku dengan ini? Tiba-tiba seorang anak laki-laki seumuranku muncul. Oh astaga, dia punya mata abu-abu yang indah yang pernah kulihat. Permisi Pak, aku yakin nona itu telah setuju untuk melakukan dansa pertamanya denganku. Terima kasih orang asing tampan. Saat kami dansa, aku tak tahan untuk tak menatap dengan terpesona pada matanya yang menawan. Kami hendak meninggalkan lantai dansa ketika dia berbisik di telingaku. Tunggu di sini, aku akan segera kembali. Siapa yang akan mengira kalau pesta yang dangkal seperti ini akan menuntunku ke pria sempurna? Tiba-tiba, ku dengar suara klik di belakangku. Dan saat aku berbalik, maskerku terjatuh. Oh tidak, seorang paparazzi menggunting tali topengku. Ku coba tutupi wajahku dengan tangan, tapi itu tak berguna. Untung ibu segera datang dan menyembunyikanku di belakangnya. Maaf semuanya, tapi pestanya selesai. Kami bersenang-senang dan berharap bisa bertemu lagi dengan kalian segera. Kemudian ia menuntunku kembali ke kamarku, sementara penjaga keamanan menunjukkan jalan keluar ke semua orang. Sejak saat itu, kehidupanku yang biasa saja berakhir selamanya. Wajahku terpampang di seluruh dunia maya sebagai miliarder, putri dari Jacqueline Mars. Sekarang semua orang di sekolah memandangku lucu. Aku tak paham guys, aku ini masih VIP yang sama seperti dulu. Oh, itu para sahabatku. Mereka pastinya akan mendukungku ya kan? Tapi tidak. Saat aku mendekati mereka, mereka menyerangku dengan mengatakan bagaimana aku tak cukup mempercayai mereka untuk mengakui jati diriku yang sesungguhnya. Jadi sejak saat ini kami tak lagi berteman. Ini sangat tak adil. Aku tak pernah minta satu pun dari hal ini. Ku hapus air mataku, berusaha seolah tak ada yang terjadi. Apa ini? Ada secari kertas di atas buku-bukuku yang mengatakan, Hei, ini aku, cowok dari pesta ulang tahunmu. Aku prihatin atas apa yang terjadi padamu. Jika kau butuh seseorang untuk diajak bicara, kirim pesan padaku kapan saja. Oh, jadi dia dari sekolah kami? Wow, tepat saat kukira tak ada seorang pun yang ada untukku, dia muncul lagi. Tapi tak ada nama. Apa dia masih mainkan permainan misterius ini? Oke, kalau gitu aku panggil dia Satria Bertopeng. Sejak hari itu, kami tak hentinya berkirim pesan. Dia memahamiku. Kondisi keluargaku, dan teman-temanku, semuanya. Pernah, dia bahkan diam-diam selipkan tiket konser Blackpink ke dalam tasku. Karena aku pernah bilang padanya kalau aku ini fans berat mereka. Di lain waktu, dia mengirimiku kartu hadiah ke toko es krim favoritku sepanjang masa. Ben & Jerry's, hanya untuk menghiburku di hari yang buruk. Es krim ini rasanya lezat, tapi tak bisa tidak aku berharap Satria Bertopengku ada di sini bersamaku.
Yang ku tahu, dia punya mata abu-abu terindah dan rambut hitam yang memukau. Wah, panjang umur. Hei, aku punya kejutan untukmu di hari Valentine ini. Kuharap kau bersemangat ketemu aku seperti aku ingin bertemu denganmu. Akhirnya, aku akan bertemu cowok yang kusuka. Aku tak sabar. Di hari Valentine, aku sedang belajar bahasa Inggris sambil menatap keluar jendela dan memikirkan kesatria bertopengku. Aku ingin tahu seperti apa dia. Ladies, aku sudah bawakan mawar Valentine kalian. Ini silakan, Viv. Ini dia. Ini pasti darinya. Selamat hari Valentine. Silakan nikmati mawarnya lalu datang dan temui aku dekat kolam. X. Dengan cepat kubuka permennya, memasukkannya ke mulutku lalu bergegas menemui pria impianku. Di mana dia? Saat aku berusaha memanggilnya, ruangan mulai berputar. Kulihat bayangan sosok hitam yang kabur. Kemudian, kepalaku rasanya membunuhku. Di mana aku? Dan tangan siapa yang kugenggam? Tunggu dulu. Mata itu? Dia pasti. Syukurlah kau sudah siuman. Apa kau adalah yang berdasar denganmu di pesta ulang tahunmu? Secara nyata. Ngomong-ngomong, aku Jeremia. Aku punya harapan lebih indah untuk pertemuan tatap muka kita yang pertama kali, tapi ya sudahlah. Ternyata dia selalu tahu aku pergi ke sekolah yang sama dengannya. Tapi dia agak terintimidasi dengan pengaruh keluargaku. Jadi dia putuskan untuk mengenalku lewat pesan terlebih dahulu. Dia bilang polisi telah temukan semacam zat tidur dalam permen mawarku. Sebelum aku bisa menanyainya lebih lanjut tentang hal ini, ibu masuk kamar dan memelukku. Setelah memastikan aku baik-baik saja, ia menoleh ke Jeremia dan berkata, "Kau selamatkan putriku. Untuk itu aku tak cukup berterima kasih. Silakan ikut kami makan malam besok." Jeremia terlihat ragu awalnya, tapi kemudian dia mengangguk setuju. Makan malam itu tak berjalan sesuai rencana antara interogasi ibu yang terang-terangan dan tatapan Gregory yang mengancam. Aku bisa rasakan Jeremia merasa tak nyaman. Kemudian saat Jeremia bertanya di mana kamar kecil, Gregory bersikeras menunjukkannya. Saat Jeremia kembali, dia sepertinya bingung dan membuat alasan untuk pulang. Apa yang telah Gregory menyebalkan ini katakan padanya. Dengan cepat ku ikuti Jeremia dan meminta maaf, tapi dia hanya tersenyum dan menawarkan untuk menjemputku sekolah besok. Para polisi itu belum temukan biang keladinya, jadi mulai sekarang aku akan jadi pelindungmu. Baiknya. Setelahnya, aku nongkrong dengannya setiap hari. Hebat, ya kan? Hanya saja, entah kurasakan tak sama dengan saat ketika kami berkirim pesan. Dulu kami punya ikatan yang dalam. Sekarang rasanya hanya seperti dua teman yang sedang bergaul. Oh, dan belum lagi Olivia, teman masa kecil Jere yang sepertinya tak bisa meninggalkannya sendirian lebih dari 2 detik. Suatu kali, Jere dan aku berada di bioskop bersama. Tapi coba tebak, siapa yang kebetulan muncul dan duduk di sampingnya? Yap, Olivia. Parahnya, dengan tawa mereka dan saling berbagi popcorn, aku merasa seperti obat nyamuk. Aku tak mau merasakan hal ini lagi, jadi aku pulang saja ke rumah dengan taksi acak yang terparkir di luar bioskop. Tapi nasib sial, pengemudinya tak tahu jalan. Dia bahkan tak punya ponsel dan aku harus pinjamkan milikku untuk GPS. Pria itu merampasnya langsung dari tanganku. Kasarnya. Tapi tunggu, ini sudah jam 9. Kenapa dia masih mengenakan penutup mata dan bahkan memakai topeng? Saat itu, aku menyadari kalau mobil itu sudah melewati perbatasan kota. Hentikan! Mobil tiba-tiba dipenuhi asap. Dan hal terakhir yang ku tahu adalah dia memiliki mata yang sama persis seperti milik Jere. Aku terbangun mendapati diriku sendiri di ruang tua dengan sarang laba-laba. Di mana tempat ini? Dan sopir pria itu? Aku harus keluar dari sini sekarang. Tepat di saat itu, dia masuk ke ruangan dengan senyuman. Apa kau tak mengenaliku? Apa kau mau berdansa lagi denganku? Karena aku akan suka sekali itu. Apa yang sedang terjadi sekarang? Apa yang baru saja dikatakannya? Apa itu artinya? Dia adalah satria bertopengku yang asli? Mungkin itulah kenapa aku tak merasa terhubung dengan Jeremia. Kenapa Jere berbohong padaku kalau begitu? Begitu banyak pertanyaan muncul di benakku. Ketika tiba-tiba ku dengar sebuah mobil berhenti di luar. Pria itu segera pergi memeriksa. Ini bisa jadi kesempatanku untuk kabur. Saat aku sampai di bawah, kulihat pria pengemudi itu bicara ke Jeremia. Jadi aku bersembunyi di balik pintu dan terus mengawasi. Cameron, hentikan saja ini. Membalas dendam pada ayah kita itu satu hal. Tapi ini sudah selangkah lebih jauh. Bawa Viv kembali ke keluarganya sekarang dan akhiri ini. Aku tahu ini terdengar buruk, tapi percayalah, aku tak pernah sakiti Viv. Aku tak bermaksud membuatnya jatuh ke kolam renang.
Itulah kenapa aku masuk untuk menyelamatkannya. Tapi aku butuh dia sebagai umpan untuk tunjukkan ke dunia betapa brengseknya si Gregory itu. Dia tak pantas menjadi ayah kita. Hah? Kubungkam diriku sendiri karena terkejut. Gregory adalah ayah mereka? Dan cowok bernama Cameron itu adalah yang menyelamatkanku. Bukan Jerry? Jangan kau lupa siapa yang menantarkan kita saat ibu hampir saja menemui ajal. Kemudian mengambil semua bisnis dan properti. Bahkan rumah kita dan meninggalkan kita dalam keadaan tak berdaya. Bajingan itu pantas mendapatkan bagiannya. Aku berusaha memikirkan semua. Saat mobil lain tiba. Milik Gregory. Dengan cepat aku sembunyi di bawah tangga sebelum ia masuk ke dalam dengan beberapa bodyguard. Cameron, Jeremiah. Anak-anakku. Kalian begitu cepat dewasa. Sudahi omong kosongnya. Kembalikan bisnis itu pada kami, dan apa yang menjadi hak kami, maka akan kami lepaskan putri tirimu. Dasar. Seperti ayah dan putranya. Sangat cerdas, tapi masih amatir putra-putraku. Kalian tahu, gadis itu bagiku adalah penghalang bagiku untuk dapatkan warisan. Jadi, tolong, silakan saja dan rawat nona kecil pengganggu itu. Apa ayah tak takut kami akan ungkap semua yang baru saja ayah katakan? Dan siapa yang akan percaya padamu sekarang? Jacqueline terpesona olehku. Jadi dia akan percaya apapun yang kuucapkan. Ular itu. Beraninya dia bicara tentang ibuku seperti itu. Tak bisa kutahan amarahku. Aku lompat keluar dari persembunyianku dan menjerit ke Gregory. Apa yang barusan kau katakan tentang ibuku? Kau pengkhianat licik dan pembohong. Senang bisa bicara dengan kalian semua, tapi kesenangan ini harus berakhir di sini. Selamat tinggal. Para penjaga menerjang ke depan, hendak meringkusku saat para polisi mendobrak pintu untuk masuk dan di belakang mereka, Ibu, berhenti di sana. Beraninya kau lakukan ini pada putriku. Wajah Gregory berubah menjadi lebih pucat dari hantu saat dia bergumam. Jackie sayang, kenapa kau di sini? Tapi tepat waktu untuk menyelamatkan kesayangan kita, Vivian. Berhentilah berakting. Aku sudah dengar semua yang kau katakan. Dan kau akan masuk ke penjara untuk waktu yang sangat lama. Kemudian para polisi mengiringnya dan para pengawalnya pergi. Melihat ibu, aku senang sekali. Aku bergegas memeluknya. Ternyata investigasinya saat insiden kolam renang mengarahkannya ke Cameron. Jadi saat mengkonfrontasinya, dia akhirnya ceritakan semua padanya. Itulah bagaimana mereka punya rencana untuk menangkap basah Gregory. Ibu dan para polisi itu sudah menunggu untuk menyergap Gregory di sekitar sini. Kemudian, ya, kalian tahu kelanjutannya. Banyak hal yang terjadi dalam 3 bulan. Ibu akhirnya menyelesaikan semua urusan legal. Jadi sekarang properti Gregory gabungkan dengan miliknya untuk dapat kepercayaannya. Sekarang diserahkan kembali ke Cam dan Jeremiah. Kusadari kalau menjadi kaya bukanlah hal buruk. Terutama itu berarti dengan pengaruh seperti ini. Aku bisa membantu mereka yang kurang beruntung dan membuat perubahan berarti. Sekarang aku membantu ibu dengan bisnis serta kegiatan amalnya dan aku sangat menikmati itu. Aku bangga dengan ibuku yang luar biasa dan pekerja keras. Dan aku bangga menjadi diriku sendiri. Dan coba tebak, aku sekarang punya teman sejati yang menyukaiku apa adanya. Sedangkan untuk Jeremiah, dia minta maaf atas segalanya. Dia dulu khawatir kakaknya akan menyakitiku, jadi dia bohong untuk melindungiku. Kami berbaikan tentu saja dan jadi sahabat baik. Namun aku tak yakin bisa mengatakan hal yang sama tentang kakaknya. Dia melakukan apa saja yang dia bisa untuk memohon pengampunanku. Tapi aku tak bisa. Kemudian suatu hari, Jerry memintaku datang ke rumahnya untuk mengunjungi ibunya. Dia memohon agar aku tak berpikiran buruk terhadap anak-anaknya, terutama Cameron. Dia jatuh cinta padamu, apa kau tahu? Dia selalu membicarakanmu dan bagaimana dia berharap semuanya bisa berbeda. Oh astaga, kata-katanya mulai mempengaruhiku. Saat aku berjalan keluar pintu, kulihat Cameron duduk di teras. Dia berbalik dan menatapku, dan kurasakan jantungku berdebar karena satria bertopengku yang bermata kelabu. Jadi, kuhela napas panjang, lalu berjalan mendekatinya, tepat saat mentari mulai terbenam. Aku tak percaya aku berdiri di sini, di tengah hiruk-pikuk konser ini dengan kerumunan penggemar gila menyoraki si Isaac ini. Yang aku bahkan tak peduli sama sekali. Hai, oh iya, namaku Hazel. Saat aku setuju dengan teman-temanku untuk melakukan perjalanan darat ini menuju ke Carolina untuk datang ke festival skydiving, nah, ini tak sesuai dengan yang kuharapkan. Ya, itu mereka, Ivy dan Zoe. Cewek-cewek yang menipuku mengira ini konser idola mereka adalah pembukaan festival tersebut. Di sanalah aku, bersemangat menunggu pertunjukan udara yang menakjubkan. Tapi sebaliknya, aku terjebak di kumpulan penggemar ini. Kenapa mereka sangat berisik? Pendengaranku sebaiknya tak rusak permanen karena ini.
Dan seperti yang kalian bisa lihat, menjadi satu-satunya yang tenang di sini, mereka menempatkanku bertanggung jawab atas fancam mereka. Parahnya lagi, kenapa ku pesan hoodie custom yang serasi untuk kami semua? Itu membuatku terlihat seolah jadi bagian dari grupis ini. Akhirnya kebisingan ini usai. Tapi aku terjebak di antara penggemar yang jalannya lamban. Dan di mana teman-temanku? Aku bahkan tak bisa menelpon mereka karena bateraiku habis. Aku akan naik taksi kembali ke persewaan Airbnb kami saja, lalu menghubungi mereka dari sana. Toh aku terlalu lelah. Mari keluar saja dari tempat ini sesegera mungkin. Lupakan malam yang rusuh ini, karena aku akan menikmati pemandangan dunia dari atas di festival musim gugur yang asli besok. Dan itu yang terpenting. Wah, festival ini menyediakan segalanya untuk acara. Mulai dari pelayanan yang penuh perhatian, live musik luar biasa, dan makanan enak. Sangat sepadan dengan bertahan di konser mengerikan itu. Semuanya berjalan sangat baik. Hingga kulihat wajah panik Ivy. Girls, ini soal Isaac kesayangan kita. Setelah konser kemarin malam, dia menghilang dengan seorang gadis misterius. Lihat hoodie ini. Apa itu terlihat familiar untukmu? Oh ya Tuhan, itu salah satu dari hoodie kostum kelompok kami. Apa mungkin? Aku bisa lihat lirikan curiga Zoe kepadaku dan Ivy. Untuk apa tatapan itu? Apa kau menuduhku? Ya, terserahlah. Bukan aku, itu yang pasti. Ivy, kau terlalu lama untuk kembali ke mobil kemarin malam. Sedangkan kau Hazel, kau tak bisa dihubungi lama sekali. Astaga, bateraiku mati. Aku sudah bilang ke kalian itu. Dan aku tak punya urusan dengan idola kesayangan kalian. Lagi pula, jika salah satu dari kita kabur dengannya, maka kecil kemungkinan kita sedang berdiri di sini ya kan? Oh iya, kalian berdua bisa tinggal di sini dan saling curiga kalau kalian mau. Tapi aku akan pergi skydiving. Lalu aku bergegas pergi. Aku sangat frustrasi aku sudah terseret ke dalam masalah ini. Ponselku mati berkat fancam bodoh mereka. Cukup sudah. Mari kita lupakan saja. Aku tak akan biarkan apapun merusak momen ini. Guys, lihat. Aku berada di antara kumpulan awan. 10.000 kaki di atas permukaan tanah dan nafasku rasanya benar-benar diambil. Tak peduli berapa kali pun sudah kulakukan ini, rasanya tetap semenegangkan seperti saat pertama. Adrenalin yang terpacu ini sungguh luar biasa. Wah, itu menakjubkan. Syukur aku berhasil mengambil beberapa rekaman spektakuler dari kota Chester yang cantik. Tunggu dulu. Saat aku hampir mendarat, kameraku menangkap wajah yang tak asing. Zoe. Bukankah dia seharusnya bersiap terbang? Jadi kenapa dia ngobrol dengan seseorang di parkiran? Sungguh aneh. Melihat lebih dekat, pria asing itu adalah Isaac, penyanyi yang menghilang itu. Aku tak salah lihat kan? Aku langsung menelpon Ivy dan kami segera lari ke parkiran. Kena kau. Kau sebaiknya punya alasan bagus untuk ini. Isaac, apa ini sungguhan? Jadi, kaulah yang melarikan diri dengannya kemarin malam? Zoe tak bisa berkata-kata saat itu dan terus menghindari kontak mata dengan kami. Tapi akhirnya, di bawah pertanyaan tajam Ivy, dia akhirnya berbicara dan ceritakan semuanya kepada kami. Jadi, kemarin malam saat kami terpisah dalam kekacauan pasca konser, Zoe sedang berusaha temukan kami saat dia tak sengaja menabrak cowok yang sedang menyamar. Coba tebak. Yap, tak lain adalah Isaac McGuire dalam wujud aslinya. Dia hampir meneriakkan namanya, jadi dia langsung menutup mulutnya dan menyeretnya pergi. Menyadari kalau Isaac sedang dikejar, Zoe kemudian memasang tudung hoodie-nya untuk menutupi wajahnya dan mengikutinya tanpa bertanya. Jadwal yang padat ini terlalu berlebihan. Aku bahkan tak ingat lagi kapan terakhir kali aku punya waktu yang cukup untuk diriku sendiri. Aku butuh istirahat. Dan aku tak peduli. Tapi Ivy benar-benar terlihat seperti akan menitikkan air mata untuk idolanya yang malang itu. Ya, kalian lihat? Ini darurat. Aku tak bisa tidak membantunya. Kemudian kami sudah berpisah jalan kemarin malam, tapi manajerku berhasil melacakku. Jadi kami harus segera kabur. Yang kupunya hanyalah ponsel ini, jadi aku sangat butuh bantuan kalian. Dan itulah saat kami mulai mendengar bisik-bisik. Seseorang sepertinya mengenali Isaac. Jadi tanpa menunda, kami langsung masuk ke dalam mobil. Tapi, siapa yang duduk di sebelahku? Astaga, make up cewek ini sangat mencolok dan parfumnya sangat kuat sampai tenggorokanku tersumbat. Siren, kau Siren kan? Oh, aku mengagumi chemistry-mu dengan Isaac di film. Sepertinya kalian dilahirkan untuk satu sama lain. Tapi, tunggu. Apa kalian berdua kabur bersama? Ternyata cewek flamboyan itu adalah Siren.
artis baru yang main film dengan Isaac. Melihat caranya tersipu sementara Isaac tetap diam, aku tak menyangkalnya. Sudah jelas mereka adalah pasangan yang membawa romantisme mereka di luar layar. Jadwal padat, kelelahan, omong kosong. Jelas, dia hanya membuat alasan untuk menghabiskan waktu dengan pacarnya. Oh astaga, kau bahkan lebih cantik di kehidupan nyata. Wajahmu adalah berkah dari surga. OMG, Ivy perlu hentikan itu. Dilihat dari wajah sok Siren, dia jelas sudah cukup besar kepala tanpa perlu disanjung lagi. Tapi tidak, Ivy terus membanjirinya dengan pujian. Maksudku, apa dia serius sesuka itu dengan aktris ini? Hidungmu sangat cantik dari dekat. Dari mana kau dapatkan operasi hidungmu? Mendengar itu, Siren langsung berhenti tersenyum dan menutupi hidungnya dengan kesal, yang hampir membuatku tertawa. Operasi meruncingkan dagu, filler bibir, operasi hidung. Bagaimana mungkin dia bisa berakting dengan wajah kaku begitu? Maaf sudah merepotkan semua, tapi tinggal di hotel bukan ide yang bagus sekarang. Bisakah kalian bantu kami mencari akomodasi alternatif? Ya, aku menawarkan diri untuk membantu kalian berdua. Kulihat dengan jijik saat Ivy dan Zoe dengan panik menelpon dan mengirim pesan ke kenalan mereka. Tapi tak seorang pun bisa membantu. Tiba-tiba Ivy menoleh padaku dan memberiku tatapan memelas. Hazel, kau harapan terakhir kami. Kau harus membantu kami, please. Oh, tidak lagi. Ivy tahu aku tak bisa berkata tidak padanya saat dia memasang wajah memelas itu. Oke, baiklah. Meski tak ingin, aku setuju membiarkan mereka datang ke rumah keluargaku di pinggiran kota selama beberapa hari. Tapi hanya beberapa hari. Aku tak mau ada anggota keluargaku yang tahu aku habis dari sana. Wah, aku tak percaya aku belum pernah ke sini selama 10 tahun. Tempat ini menyimpan beberapa kenangan indah masa kecilku, tapi juga beberapa yang tak terlalu bagus. Terutama satu yang menghantui. Kenapa kau tak bilang ke kami kalau keluargamu itu kaya? Akan sangat menyenangkan tinggal di mansion megah seperti ini. Tapi sepertinya keluargamu tak sering datang ke sini. Tempatnya sangat dingin dan muram. Ya, dia benar. Sejak hari itu, tempat ini tak pernah jadi rumah lagi bagiku. Hanya rumah kosong yang suram. Aku masih larut dalam pikiranku saat suara memekakan telinga dari benda pecah berasal dari lantai atas. Kami semua bergegas ke lantai atas untuk melihat ada apa dengan keributan itu, dan kemudian Siren berdiri di sana di kamar orang tuaku. Vas yang pecah di kakinya, dan parahnya, dia memakai gaun ibuku. Lepaskan sekarang juga! Siren hanya mengangkat bahu, melangkahi serpihan vas yang pecah itu, lalu melenggang ke seberang ruangan dan bahkan berhenti untuk berpose di akhir. Ini kan cuma gaun lama. Kenapa serius sekali? Aku sangat geram sampai-sampai saat dia jalan kembali aku menjegalnya, membuatnya terjatuh ke lantai. Isaac dengan cepat membantu Siren berdiri. Lalu dia sembunyi di balik punggungnya lalu berakting menitikkan air mata buaya mengatakan aku mengganggunya. Oh, tolonglah. Aku cukup muak dengan si ratu drama ini dalam sehari. Jadi aku hendak menerjangnya untuk memberinya pelajaran. Tapi Isaac menghadangku. Maafkan Siren, dia itu kekanakan. Tapi kusarankan kau sebaiknya menenangkan diri dulu. Itu benar Hazel, mereka berdua tak membawa barang pribadi. Lagi pula, Siren hanya sedikit ceroboh. Kau sebaiknya perhatikan pacarmu baik-baik. Ganti pakaianmu. Jangan pernah sentuh barang ibuku lagi, paham? Sekarang aku siapkan ruangan untuk kita semua. Nah, hanya ada 2 kamar yang bisa dipakai di sini, karena kebanyakan kamarnya kotor dan tanpa perabot. Jadi, ku pakai sofanya lalu memberi 1 kamar untuk temanku dan kamar lainnya untuk sepasang kekasih itu. Tapi saat Siren menatap puas dengan meraih tangan Isaac untuk menuntunnya ke kamar mereka, Isaac cuma menepisnya dan bilang kalau aku bisa pakai ranjang itu dan dia akan pakai sofanya. Oh tidak, sofa itu milikku. Aku tak mau berbagi ranjang dengannya. Tapi Isaac mengacuhkan keberatanku dan merebahkan diri di sofa untuk mengakuinya. Zoe dan Ivy dengan cepat bergegas ke atas. Mereka penyebab kekacauan ini, tapi jelas tak satu pun dari mereka cukup berani berbagi kamar dengan Siren. Dasar sekumpulan seleb pengganggu yang menyebalkan. Bagaimanapun, aku kelelahan. Sudah waktunya aku istirahat. Cewek itu sebaiknya tak mendengkur. Siren mulai memasang white nose bodoh lalu langsung tertidur. Aku sebaliknya, meski sudah mematikan lagu pengantar tidurnya yang aneh itu, aku terus berguling-guling.
Tidak ada gunanya, tak kunjung tidur. Jadi, kutinggalkan kamar itu untuk mengambil air. Aku hendak turun ke bawah untuk mengambil air ketika ku dengar bunyi piano. Oh, Heart and Soul. Sudah lama sekali tak kudengar melodi indah ini. Musik itu mengantarku ke sebuah ruangan di mana mulai terlihat siluet laki-laki dengan penuh gairah memainkan piano. Oh, kenangan. Tak ada yang lebih kusukai daripada duduk di samping ayahku dan mainkan lagu-lagu gembira dengannya. Tapi kemudian semua hancur berantakan dan belum kusentuh piano sejak itu. Ya, hingga hari ini, aku duduk di sampingnya dan membiarkan jemariku meluncur di atas tuts. Aku tenggelam dalam melodi musik yang harmonis dan biarkan nada-nada itu membawaku kembali ke masa lalu. Hingga sebuah jeritan menyadarkanku, apa yang kalian berdua sedang lakukan? Aku benar-benar tenggelam dalam harmoni indah yang aku dan ayah mainkan ini. Hingga, apa yang kalian berdua sedang lakukan? Terkejut, aku berbalik melihat Siren berdiri di sana dengan mata berapi-api. Oh Tuhan! Aku langsung kembali ke akal sehatku dan menyadari kalau di sebelahku, laki-laki yang jamming bersamaku bukanlah ayahku, melainkan Isaac, pacarnya. Oh tidak, apa yang kulakukan? Segera ku hapus air mataku dan hendak pergi. Tapi Isaac meraih tanganku dan menatapku dengan bingung. Berada di sini lagi, di rumah ini sudah cukup sulit tanpa melibatkan cinta segitiga ini. Jadi ku tarik lepas tanganku dan lari dari sana. Ya, ini aku lagi, Hazel. Di bagian terakhir ceritaku, teman-temanku melibatkanku untuk membantu idola mereka, Isaac, dan pacar aktrisnya Siren untuk kabur dari pengamatan publik sebentar. Sekarang aku terjebak di rumah lama keluargaku dan harus menghadapi masa laluku. Semua kenangan ini membanjiri pikiranku. Ada yang bagus, ada yang buruk. Dan sebelum kusadari, aku mencampur adukan masa lalu dengan realita. Itulah bagaimana aku tak sengaja bermain piano dengan Isaac dan membuat Siren terbakar cemburu. Pada saat itu, Siren membuka pintu lalu menyerbu ke arahku. Hei, jangan sampai aku memergokimu menggoda cowokku lagi. Maaf, apa katamu? Dia bahkan bukan tipeku. Lagi pula bersaing cinta denganmu kedengarannya jauh lebih merepotkan dibandingkan manfaatnya. Dia terus saja cemberut. Jelas, dia sangat marah denganku. Tapi dia pasti sudah paham tak ada lagi yang bisa dia katakan tentang masalah ini. Tapi ini tak menghentikannya jadi diva yang paling menuntut dan memusingkan di planet ini. Dia mendongakkan hidung pada makanan dan minuman yang kami sajikan padanya dan bersikeras kalau dia tak mungkin mengkonsumsi apapun yang tak organik. Dibuangnya pakaian yang kami pinjamkan ke lantai bawah karena, mengutipnya, pakaian itu vulgar, tak pantas untuknya. Lalu dia meminta Ivy mengambilkan baju-baju karya desainer. Pernah, Zoe bahkan harus mengemudi 1 jam lebih ke mall hanya untuk beberapa lilin berpengharum. Kenapa kalian bertanya? Ya, Siren menuduhku memancarkan energi buruk yang telah mempengaruhi tidur dan kesehatannya. Jadi dia perlu bersihkan aura di sekitar sini. Omong kosong. Begitu kepalanya menyentuh bantal, dia tidur seperti batang kayu. Sepertinya tinggal di rumah yang sama dengan idola mereka dan pacarnya tak sama seperti yang dibayangkan. Ya kan, Ivy dan Zoe? Namun, berlawanan dengan Siren si mimpi buruk, Isaac cukup mengejutkanku dengan benar-benar membantu di sekitar rumah. Dia tukang masak yang handal dan tangannya terampil memperbaiki berbagai hal. Oke, kuakui sebelumnya kukira dia itu hanyalah salah satu selebriti tak berguna di luar sana. Tapi sepertinya dia tak ada masalah melakukan aktivitas angkat beban. Lagi pula, sikapnya ini menutupi perilaku menjengkelkan pacarnya, yang membuat semua ini sedikit lebih bisa ditoleransi. Sampai suatu kali, kami sedang mendayung di sungai dekat mansion. Ya, lebih tepatnya, hanya aku. Karena apa yang bisa kami harapkan dari 2 superstar kami? Tapi di sini cantik, kan? Ini ide cemerlang Siren, karena dia ingin beberapa foto Insta yang baru. Kalian mungkin bertanya-tanya di mana Zoe dan Ivy. Yap, mereka menjelajahi toko-toko di beberapa kota untuk mencari foie gras yang etis. Lihatlah dia, mengatakan dia merasa sakit tak bisa mendayung. Tapi rupanya dia cukup sehat untuk tersenyum untuk kamera dan lakukan puluhan pose yang berbeda. Tiba-tiba Siren hendak berdiri untuk dapatkan pencahayaan yang lebih baik yang mana membuat perahu bergoyang. Aku berteriak padanya untuk duduk, tapi kemudian sebelum aku paham apa yang terjadi,
Perahunya oleng dan aku terjatuh ke air. Kuayunkan tangan dan kakiku dan berusaha sebisa mungkin untuk mengangkat kepalaku di atas air, tapi tak berhasil. Aku tak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam di bawah air. Aku sungguh percaya inilah saatnya. Dunia mulai gelap di sekelilingku, ketika tiba-tiba ada lengan yang merengkuhku dan menarikku ke pinggir. Hazel, bisa kau mendengarku? Perlahan ku buka mataku dan melihat wajah khawatir Isaac menatapku ke bawah. Hazel, syukurlah. Dengan lembut dia membantuku duduk, lalu bertanya apa aku baik-baik saja. Untuk sesaat, kehangatan tubuhnya membuatku tersipu. Sudah jelas hampir tenggelam, membuatku jadi lupa daratan. Maksudku, aku tak mungkin punya perasaan terhadapnya, ya kan? Sebelum aku sempat merenung jauh, siren yang basah kuyup menghampiri kami. Isaac, kenapa kau selamatkan dia, bukan aku? Siren, ini bukan waktunya bersikap dramatis. Aku tak mungkin mendatangimu, seorang perenang handal, dibanding Hazel yang sungguhan tenggelam. Mendengar Isaac mengatakan itu, dia memutar matanya, lalu bergegas pergi, meninggalkan jejak kaki basah di belakangnya. Hal terakhir yang kami butuhkan di rumah ini adalah lebih banyak ketegangan. Jadi aku segera menoleh padanya dan berkata aku baik-baik saja dan dia sebaiknya pergi dan selesaikan masalah dengan pacarnya. Dengar Hazel, Siren itu bukan pacarku. Aku tak menyukainya seperti itu. Sedangkan kau dan aku, kita jelas punya keterkaitan. Aku menatapnya dengan mulut ternganga. Apa dia sungguhan baru saja katakan itu? Atau mungkin aku mengalami gegar otak dan berkhayal? Siren itu seperti adik kecilku, akan kujelaskan ini nanti. Tapi pertama, kau butuh istirahat. Lalu dia lingkarkan tangannya ke tubuhku dan menuntunku balik ke rumah. Kuhabiskan sisa hari itu di ranjang merasa demam. Kemudian, waktu subuh esok paginya, aku terbangun karena mendengar keributan dari lantai bawah. Guys? Ada apa ini ribut-ribut? Itu Isaac dan Siren. Mereka sudah pergi dan mereka membawa mobilnya. Apa? Itu satu-satunya transportasi kami keluar dari sini. Bagaimana bisa mereka begitu egois meninggalkan kita di sini seperti ini? Kami coba hubungi Isaac tanpa henti, tapi tak ada jawaban. Hebat. Disinilah kami sekarang, di area terpencil yang butuh waktu berjam-jam hanya untuk temukan pengendara yang bisa ditumpangi. Belum lagi betapa beresikonya itu. Semuanya kacau. Kami sedang panik ketika tiba-tiba pintu terbuka dan berjalan masuk Isaac dan Siren tersenyum dan bergandengan tangan. Dari mana kalian? Kalian tak bisa pergi begitu saja tanpa beritahu kami. Oh, Ivy pinjami kami mobilnya. Apa dia tak bilang? Aku dan Zoe mengalihkan pandangan ke Ivy. Dia terbata-bata. Tapi kukira kalian berdua hanya pergi sebentar, bukan menghilang semalaman tak bisa dijangkau. Tenang, semua ketegangan ini akan membuat kalian keriput. Lalu Siren menyeringai padaku, sambil mengibaskan rambutnya ke belakang lalu melanjutkan. Kami pergi ke bioskop drive-in dan itu romantis sekali. Kami tak ingin malam berakhir, jadi kami jalan-jalan berkeliling kota hingga dini hari. Apa maksudnya itu? Berlebihan baginya yang hanya menganggapnya adik. Aku merasa seperti orang bodoh karena mempercayai kebohongannya. Kami mengubah semua rencana kami untuk bantu kalian sembunyi dari publik. Dan ini bagaimana cara kalian berterima kasih? Dengan bertindak seperti ini? Tidak lagi. Keluar dari sini. Sekarang juga. Sebelum ada yang sempat berkata apapun, teleponku bergetar. Itu temanku Erika. Dia tanya padaku apa cerita tentangku yang jatuh cinta dengan Isaac itu benar. Hah? Apa maksudmu? Dengan panik ku akhiri panggilan dan tersambung online untuk memeriksanya. Ternyata pada akun Instagram toko tempatku custom hoodie kembaran, pemilik toko sudah posting fotoku memakainya. Wajar, tak butuh waktu lama untuk para penggemar fanatik itu melakukan riset dan cari tahu tentangku. Tapi parahnya lagi, postingan lain yang sedang tren yaitu dari perusahaan manajemen Isaac yang mengkonfirmasi kalau kami berdua pacaran. Omong kosong apa ini? Aku segera menyuruh Isaac untuk menelpon perusahaannya dan memasang pengeras suara. Isaac, kita dapat jackpot. Kau mungkin tahu pianis dan komposer Edward Moritz, kan? Hazel Moritz itu putrinya. Maksudmu? Semua orang tersentak kaget melihatku. Mungkin ini waktunya bagiku mengungkapkan rahasia masa laluku, kebenaran yang tersembunyi sekian lama. Ya, Edward Moritz itu ayahku, tapi aku janji pada diriku sendiri 10 tahun lalu bahwa aku tak akan pernah bicara lagi dengannya. Manajer Isaac lanjut bicara lantang mengenai bagaimana skandal denganku akan menguntungkan karir Isaac, jadi tak perlu menyembunyikannya. Di saat itu, Siren tersentak. Kau ini bicara apa?
Hei, apa kamu dengan Siren lagi? Aku sudah bilang padamu agar tidak berurusan dengan cewek itu lagi, kecuali kau sendiri mau cari masalah. Diamlah! Siren dengan geram merebut ponsel Isaac lalu mengakhiri telepon. Isaac, beritahu semua orang kalau yang kau cintai itu aku, bukan dia. Siren, kita tak pernah menjalin cinta. Kau sudah kelewatan. Apa? Kalian berdua tak pacaran? Jadi kami salah paham dengan semuanya sejak awal? Aku langsung tahu kalau ada yang tak beres. Tapi kau pura-pura jadi pacar aslinya dan perlakukan kami seperti bawahanmu. Siren berdiri di sana dengan wajah memerah, tangan terkepal. Aku memberimu hatiku, tapi yang kau lakukan hanyalah menyakitiku. Kali ini kau membuat kesalahan besar, Isaac. Tunggu dan lihat saja. Siren pergi ke kamarnya, tapi kali ini tak satu pun dari kami menghentikannya atau menenangkannya. Esok paginya, kami tahu kalau Siren sudah tak ada. Tak ada satupun tahu di mana dia berada. Kami semua hanya berharap dia tak terlalu tersulut amarah yang akan menyebabkan lebih banyak masalah bagi kami. Dengan segera kami kemasi barang kami ke mobil, bersiap kembali ke kehidupan normal kami. Saat entah dari mana, sekumpulan reporter dan jurnalis muncul dan mengelilingi kami. Isaac, Nona Siren White sudah menuduh Nona Moritz menghancurkan hubungan kalian. Apa itu benar? Apa itu artinya Anda lari dari semua pertunjukan untuk pergi kencan rahasia dengan Nona Moritz? Nona Moritz, ayah Anda diketahui telah menghancurkan tak hanya keluarga Anda tapi juga keluarga lainnya. Semua demi keinginan egoisnya sendiri. Apa Anda sedang mengikuti jejaknya? Kilat blitz yang menakutkan ada di mana-mana. Tiba-tiba kudapati diriku terbawa kembali ke hari mengerikan 10 tahun lalu. Saat perselingkuhan ayah diketahui publik dan para wartawan memburu kami persis di tempat ini. Kilatan blitz tanpa ampun itu sama hebatnya sekarang dengan saat itu. Kenangan wajah ibuku yang bingung muncul di benakku, mata yang sembab, pipi basah oleh air mata, dan tatapan penuh ketakutan. Tapi wartawan tak hentinya mencecarnya dengan pertanyaan, tanpa peduli kondisinya yang rentan. Itulah hari di mana aku janji pada diriku sendiri bahwa tak hanya aku tak akan pernah mengejar musik tapi aku juga tak akan memaafkan ayahku. Dalam kepanikan, ada tangan yang menarikku masuk ke mobil dan kami berkendara pergi dari kerumunan. Itu Isaac. Dia memasang musik piano untuk membantuku tenang, lalu dia lanjut mengemudi. Akhirnya berhenti di sebuah toko kelontong kecil. Hazel, minumlah ini. Maaf telah menyeretmu ke dalam semua ini. Masalahnya, aku sudah cukup lama tak puas dengan perusahaan manajemenku. Mereka tak perbolehkan aku membuat musik yang kuinginkan. Tapi aku tak menyangka mereka akan serendah itu memaksaku masuk ke jaring kebohongan mereka hanya untuk ketenaran. Aku tahu perasaanmu. Aku dulunya ingin sekali jadi pianis seperti ayahku, tapi kemudian dia menghancurkan mimpiku. Untuk memajukan karirnya, ia menyelingkuhi ibuku dengan wanita bersuami lalu tinggalkan keluarga kami. Aku mulai membenci dunia keartisan yang rumit. Aku bersumpah tidak akan jadi salah satu dari mereka. Dan kemudian perlahan aku juga mulai benci suara piano. Aku turut prihatin dengan cerita itu. Tapi seni tak bisa disalahkan. Itu cerminan kebohongan sesungguhnya, bukan begitu? Aku sudah dengar melodi pianomu dan kau sungguh berbakat. Jujurlah dengan perasaanmu dan jangan biarkan siapapun mengganggunya. Berusaha mengingkari hasrat dan emosimu sendiri hanya akan membuat dirimu sengsara. Isaac benar. Aku sudah biarkan kesalahan ayahku mengubah jalur mimpiku. Tak membuat musik membuatku merana. Rasanya seolah ada bagian dari diriku yang hilang, sesuatu yang tak bisa diisi oleh hal lain. Kenapa harus aku yang menderita seperti ini? Bukannya aku yang sudah lakukan kesalahan. Lihat aku sekarang. Apa kalian bisa percaya itu? Telah kuhidupkan lagi hasratku untuk main piano dan sekarang aku lebih bahagia dari sebelumnya. Setelah semua drama bintang pop yang kabur itu, Isaac keluar dari perusahaan manajemennya dan berkolaborasi denganku membuat musik sebagai seni yang murni. Ini adalah acara amal kami yang terbaru. Cukup apik, bukan? Itu semua berkat Zoe dan Ivy. Mereka sekarang bekerja untuk kami. Mereka bertanggung jawab menyusun jadwal sibuk kami dan mengatur acara kami. Kami berempat jadi tim terbaik. Kurasa kalian bertanya-tanya apa yang terjadi pada Siren. Terakhir ku dengar dia mengincar lawan mainnya di film terbarunya. Aku hanya bisa bilang semoga dia beruntung. Sedang Isaac dan aku, karena media menyatakan kalau kami ini pasangan, sebaiknya kita ubah saja berita palsu itu jadi nyata.